Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 572, Kekuatan yang Kuat. Saat tubuh Liu Ming bergetar, gas hitam di sekitar tubuhnya menjadi padat. Saat gas hitam bergulir, dua naga kabut hitam dan harimau kabut hitam mengembun, bergabung dengan sosoknya. Kepulan-kepulan. Begitu sutra pedang abu-abu menembus gas hitam, mereka segera terjerat oleh hantu harimau naga, kemudian mereka ditelan dalam satu gigitan dan menghilang. Melihat ini, ekspresi Luo Geng terlihat sedikit jelek. Dia berteriak dengan marah, dan tangannya meluncurkan serangkaian simbol. Cahaya pedang abu-abu tumbuh beberapa kali lebih besar, dan itu melintas dan berubah menjadi hantu serigala raksasa. Matanya tampak ganas. Itu menerkam Liu Ming tiba-tiba. Transformasi Ki Pedang. Dalam kabut hitam di bawah, hati Liu Ming bergidik. Ini bisa dianggap sebagai seni pedang yang sangat mendalam. Dia hanya melihat Satong Tian menggunakannya dua kali ketika dia bertarung melawan Satong Tian. Dia tidak pernah berpikir orang ini bisa menggunakannya juga. Tidak, tidak. Mata Liu Ming sedikit menyipit, lalu dia menemukan petunjuk. Ini bukan transformasi Ki Pedang. Meskipun terlihat mirip, serigala abu-abu tidak memiliki ki pedang tajam yang unik dalam seni pedang. Hal yang sama berlaku untuk cahaya pedang abu-abu sebelumnya. Mereka hanya menyerupai pedang ki, kalau tidak bagaimana dia bisa dengan mudah meledakkannya. Sepertinya Luo Geng bukanlah seorang sword cultivator, seharusnya pedang ini memiliki beberapa kekuatan magis yang mirip dengan sword cultivator. Fantasi serigala abu-abu itu cepat seperti kilat. Dengan hanya sekejap, itu mencapai di atas kepala Liu Ming, membuka mulutnya dan menggigit kepalanya dengan ganas. Sebuah seringai dingin melintas di mata Luo Geng seolah-olah dia telah meramalkan adegan Liu Ming berlutut dan memohon belas kasihan. Liu Ming mengangkat lengannya dan membuka 5 jari. Gas hitam mengembun di atas telapak tangan, berubah menjadi tangan raksasa hitam berukuran 10 meter. Kelima jari itu menutup dan mencengkeram leher serigala raksasa itu. Kelima jari itu berbentuk kait. Tidak peduli seberapa keras serigala raksasa itu berjuang, dia tidak bisa melarikan diri. Luo Geng terkejut ketika dia melihat ini. Dia buru-buru membuat gerakan, mencoba membebaskan hantu serigala raksasa itu dari cengkeramannya. Tapi Liu Ming sudah meluncurkan simbol sementara tangannya yang lain mencengkeram keras di udara. Setelah hantu serigala raksasa mengeluarkan ratapan keras, tubuhnya langsung dihancurkan oleh telapak gas hitam, memperlihatkan pedang besar abu-abu. Itu bergulir dan berjuang dalam gas hitam. Luo Geng terkejut. Dia dengan cepat membentuk gerakan, mencoba untuk membebaskan pedang spiritualnya. Namun, setelah telapak gas hitam mengencang, itu sebenarnya tidak bisa bergerak sama sekali. Segel. Liu Ming mendengus dingin. Dia meluncurkan beberapa simbol aneh dengan kedua tangan, menggosok tangannya dan menunjuk ke langit. Rune hitam yang tak terhitung jumlahnya diluncurkan dari ujung jarinya dan melilit pedang besar abu-abu itu. Rune terjalin untuk membentuk arai misterius. Pada saat berikutnya, larik rune hitam bergabung dengan tubuh pedang dalam sekejap. Patah, cahaya pedang besar abu-abu itu memudar dalam sekejap dan jatuh di atas ring tanpa reaksi apapun. Segel. Melihat ini, deputi periode kristalisasi di udara bergumam agak tidak terduga. Inilah yang sebelumnya telah dipelajari Liu Ming ketika dia menempa. Umumnya, itu hanya bisa digunakan ketika kekuatan spiritual dan kekuatan mental seseorang lebih besar dari lawan, dan ketika seseorang memiliki keunggulan dalam pertempuran. Para penonton di bawah ring semua terkejut dengan kegemparan pada saat ini. Hati Luo Geng dingin, dan dia menatap Liu Ming dengan wajah yang tidak bisa dipercaya. Pada saat ini, Liu Ming tersenyum sedikit. Sosoknya menghilang di tempat dengan tiba-tiba. Luo Geng terkejut ketika dia melihat ini, tetapi sosok hitam telah muncul di sisinya sebelum dia bisa bereaksi. Itu kemudian diikuti oleh kepalan penuh gas hitam. Sebelum tinju mendarat, kekuatan tak terlihat telah menghantam wajahnya. Wajah Luo Geng menjadi pucat. Saat cahaya abu-abu melintas di tangannya, sebuah sabuk perak dengan pola spiritual yang padat dan misterius muncul. Saat dia menyalurkan kekuatan spiritual ke dalamnya, itu langsung membesar. Dengan ledakan yang keras, tangan Luo Geng yang memegang sabuk pengaman bergetar, dan dia terhuyung beberapa langkah sebelum berdiri kokoh. Kamu, menonton sosok Liu Ming muncul dari gas hitam, wajah Luo Geng penuh kejutan.
Dia menatap sabuk pengaman di tangannya dan wajahnya menjadi pucat lagi. Tanda tinju dangkal tertinggal di sabuk pengaman perak. Ketika dia melihat sosok Liu Ming menjadi kabur lagi, dia panik dan menyemburkan seteguk esensi darah ke sabuk pengaman. Gesper perak penuh dengan cahaya perak saat dia menyalurkan kekuatan spiritual di atasnya. Ada juga aura pelindung tubuh perak yang mempesona pada Luo Geng saat ini. Keduanya bergabung dan membentuk penghalang berbentuk bola transparan. Luo Geng bersembunyi di penghalang, melindungi seluruh tubuhnya dengan erat, baru kemudian wajahnya terlihat sedikit lebih baik. Pada saat ini, Liu Ming sudah muncul di depan penghalang transparan dalam kilatan cahaya hitam. Dengan getaran gas hitam, itu membungkus kepalan tangan dan samar-samar membentuk kepala harimau hitam. Setelah auman harimau, bayangan tinju hitam muncul. Dengan ledakan, tanda tinju yang dalam muncul di penghalang berbentuk bola transparan. Tidak, tidak mungkin, Luo Geng mengerang tak percaya. Pada saat ini, pukulan kedua menjentikkan dan mengenai tempat yang sama lagi. Saat penghalang transparan bergetar liar, pola retakan seperti jaring laba-laba muncul di atasnya. Di mata putus asa Luo Geng, pukulan ketiga datang, menghancurkan penghalang menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama, wajahnya menjadi pucat untuk sementara waktu, dan dia memuntahkan seteguk darah. Saat aura pelindung tubuhnya rusak, dia menderita kerusakan besar dari mundurnya kekuatan spiritual. Auranya menjadi sangat lemah. Fluktuasi samar terjadi. Sebuah tangan hitam besar muncul di atas kepala Luo Geng dan menamparkan dengan kecepatan kilat. Luo Geng menggerakkan tubuhnya, berusaha menghindari serangan itu. Namun, dia terluka parah sebelumnya dan kekuatan spiritualnya lemah, jadi dia tidak bisa menghindari pukulan itu. Ledakan. Tangan hitam besar itu mengenai bahu Luo Geng, menjatuhkannya kembali seperti karung pasir yang terbang keluar. Dia membanting keras ke tirai tipis arena, lalu dia perlahan meluncur ke bawah. Dia sudah pingsan dalam keadaan koma. Pertempuran ini, Liu Ming menang. Pria dengan janggut panjang melirik Liu Ming dengan ekspresi terkejut. Dia segera muncul di atas ring dan mengumumkan hasilnya. Senior fellow magang Luo sebenarnya dikalahkan. Para murid Piao Hong halaman di antara penonton saling memandang seolah-olah mereka tidak bisa menerima hasilnya untuk sementara waktu. Liu Ming menyingkirkan gas hitam, memberi hormat kepada deputi yang lebih tua, meninggalkan lapangan latihan seni bela diri, dan terbang menuju rumah guanya. Begitu dia sampai di pintu rumah gua, seorang pria muda yang tampak halus sedang menunggu di sana. Setelah melihat lebih dekat, Yusin yang ditemui Liu Ming ketika dia ditugaskan dengan rumah gua ini. Selamat kepada saudara Liu, kamu mendapatkan kembali rumah gua itu lagi. Yusin mendongak dan melihat Liu Ming, dan dia segera menyambutnya dengan senyuman. Berita Brother Yu sangat tepat. Liu Ming berkata dengan tenang ketika dia melihat ini. Begitu saya mendapat kabar bahwa saudara Liu memenangkan duel, saya segera bergegas ke sini untuk membantu Anda dalam menugaskan kembali rumah gua. Yusin berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku harus merepotkan Brother Yu. Seperti yang dikatakan Liu Ming, dia mengeluarkan tokennya dari pinggangnya untuk membiarkan Yusin mengukir ulang beberapa pola roh. Dia mengguncangnya di pintu rumah gua lagi, dan pintu itu terbuka perlahan. Kamu tidak harus sopan, saudara Liu, karena masalah ini sudah selesai, aku akan pergi dulu. Yusin membungkuk hormat pada Liu Ming dan pergi. Dalam waktu kurang dari setengah hari, berita bahwa Luo Geng, yang berada di peringkat 5 dalam kompetisi kecil, dengan mudah dikalahkan oleh murid luar Liu Ming dengan cepat menyebar dari halaman Piao Hong dan menimbulkan sensasi. Tak lama, berita penting lainnya menyebar dengan cepat di murid luar. Yin Yang Strong Demon, peringkat ke-13 dalam daftar hidup dan mati, juga dibunuh oleh murid luar bernama Liu Ming. Ada desas-desus bahwa seseorang telah pergi ke paviliun hidup dan mati untuk mengkonfirmasi keaslian berita ini. Dia sekali lagi menarik perhatian beberapa orang yang tertarik. Di aula utama Emerald Cloud Peak, Hao Yue Tongzi dan pria bermarga Lu juga membicarakan sesuatu. Oh, bisa dibilang, banyak peristiwa besar telah terjadi di pasar Changyang baru-baru ini. Pria bermarga Lu, duduk di kursi utama, bertanya dengan lemah. Tepatnya, selain master alkimia yang tidak dikenal, Yin Yang Strong Demon juga muncul di dekat pasar dan membunuh beberapa murid. Untungnya, Liu Ming berhasil membunuhnya pada akhirnya. Jika tidak, reputasi kami di pasar Changyang mungkin akan sangat terpengaruh.
Hao Yue Tongzi di samping menghela nafas dan berkata. Setelah mendengar ini, pria bermarga Lu mengangguk. Liu Ming ini masih berada di tahap menengah periode kondensasi beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang dia telah maju ke tahap kondensasi selanjutnya. Dia bahkan membunuh Yin Yang Strong Demon, dan dia juga bertahan sampai akhir di Istana Ilusi Langit Hijau. Tampaknya kekuatannya bahkan lebih kuat daripada Satong Tian dari puncak Tianjian. Jika kita melatihnya dengan baik, mungkin, Hao Yue Tongzi berkata dengan kedipan mata. Kemampuan tempur Liu Ming sebenarnya memang bagus, tapi sayangnya, dia hanya memiliki 3 pulsa spiritual. Selain itu, kultivasinya tumbuh sangat cepat. Dia pasti menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan kesuksesan dengan cepat. Dengan cara ini, jalan kultivasinya hampir terputus. Kemungkinan maju ke periode kristalisasi kurang dari 1 dalam 10.000, jadi sebenarnya tidak banyak nilai dalam melatihnya. Segera akan ada kompetisi besar di pintu luar. Kita dapat memilih 1 atau 2 murid dengan kekuatan yang solid di antara mereka. Potensi mereka jelas tidak bisa dibandingkan dengan Liu Ming. Pria bermarga Lu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan agak tidak setuju. Mendengar pria bermarga Lu mengatakan ini, Hao Yue mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Di aula puncak Piao Miao, lebih dari selusin murid batiniah duduk di atas futon dengan pikiran fokus dan mendengarkan penjelasan seni mistik oleh seorang wanita tua dengan rambut putih yang duduk bersila di depan. Setelah wanita tua itu berbicara sebentar, dia berhenti dan membiarkan murid-murid ini mengerti sendiri. Jialan duduk di atas futon di belakang, memegang gulungan yang berisi semua jenis rune yang rumit. Dia sepertinya jatuh ke dalam perenungan yang mendalam. Bab 573, Senjata Ajaib akhirnya selesai. Pernahkah Anda mendengar bahwa itu adalah murid luar bernama Liu Ming yang membunuh Yin Yang Strong Demon? Tampaknya orang ini baru saja menjadi murid luar tidak lama. Dia sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa, para murid di sampingnya tidak sefokus Jialan. Mereka sekarang membisikkan topik yang tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Ketika Jialan mendengar kata Liu Ming, ekspresinya bergerak sedikit seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Di sebuah pondok di Silver Spring Valley, Long Yanfei sedang duduk bersila di dalam ruangan. Ada slip batu giok putih di dahi batu giok putihnya. Setelah beberapa saat, dia menurunkannya. Liu Ming, Yin Yang Strong Demon, wanita itu bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi aneh melintas di matanya yang indah. Di sebuah rumah gua di puncak Tianjian, Satong Tian sedang duduk di kursi kayu berlengan. Seorang murid luar dengan pakaian kuning menundukkan kepalanya dan melaporkan sesuatu dengan lembut. Kata-kata seperti Liu Ming, tantangan, dan daftar hidup dan mati bisa didengar. Oke, turun. Satong Tian melambaikan tangannya dengan tidak sabar setelah mendengarkan. Setelah murid berbaju kuning membungkuk dan turun, Satong Tian duduk tegak dari kursi dengan ekspresi muram. Dia dengan lembut membelai kantong pedang di pinggangnya dengan tangan kanannya. Setelah reklamasi rumah gua, Liu Ming membuat beberapa perubahan kecil pada ruang tempa yang jarang digunakan sebelumnya. Setelah meringkas deskripsi, kitab budidaya api, dan apa yang dikatakan 2 pemalsu pavilion Bailian sebelumnya, dia menggali parit yang dalam dan besar di tengah ruangan. Bagi dia yang telah kembali ke sekte, bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pesona terakhir dari perisai 9 tengkorak semuanya telah disiapkan. Dengan tingkat penempaan Liu Ming saat ini, dengan bantuan pengalaman Yan Jue, dia memiliki kepercayaan diri di dalamnya. Saat ini, dia hanya perlu meluangkan lebih banyak waktu untuk berlatih dengan senjata spiritual tingkat tinggi, lalu dia siap untuk melakukannya. Setelah Liu Ming mengatur rumah gua, dia bergegas ke pasar tanpa henti. Dia menghabiskan ratusan ribu batu roh untuk membeli lebih dari 10 buah senjata spiritual tingkat menengah dan beberapa bahan tempa. Kemudian, dia kembali ke ruang penempaan dan berkonsentrasi pada pemurnian senjata spiritual. Pada bulan berikutnya atau lebih, dia mencoba untuk memperbaiki pesona asli dari selusin senjata spiritual kelas menengah ini. Apa yang membuatnya cukup senang adalah bahwa, kecuali 3 kali tanpa perbaikan yang berhasil, upaya lain pada dasarnya berhasil dalam satu upaya. Ada beberapa yang bahkan memiliki 2 atau lebih pesona yang ditambahkan. 3 kegagalan tidak mengakibatkan hilangnya senjata spiritual itu sendiri, yang juga membuat Liu Ming lebih percaya diri. Setelah beberapa persiapan, dia memutuskan untuk menyempurnakan pesona terakhir dari perisai 9 tengkorak. Pada hari ini,
Liu Ming tidur siang selama beberapa jam. Setelah menyesuaikan keadaan menjadi yang terbaik, dia mengeluarkan semua bahan yang dibutuhkan untuk perisai 9 tengkorak dari cincin Sumeru di tangannya dan menyingkirkannya. Dia kemudian mengeluarkan beberapa set bendera yang sudah disiapkan sebelumnya dan memasangnya di sekitar ruangan. Setelah melakukan semua ini, dia duduk bersila di atas futon sambil melantunkan sesuatu. Dia menyapu lengan bajunya, meluncurkan beberapa simbol di bendera sekitarnya. Tiba-tiba, bendera formasi di dekatnya menyala dengan berbagai warna, dan semburan aura warna-warni terjalin dan ditembakkan. Itu berubah menjadi tirai cahaya keemasan pucat yang membuat sosok Liu Ming kabur. Tiba-tiba, dia melambaikan lengan bajunya dan menjatuhkan cairan yin kotor, bubuk gagak iblis, dan bahan lainnya ke dalam alur di depannya. Alur itu langsung bernoda merah darah. Pada saat yang sama, bau darah yang menyengat menyebar ke seluruh ruang penempaan. Setelah sekitar 10 menit, darah di kolam di depannya tiba-tiba berguling dengan swoosh. Gelombang pola berdarah mulai menjadi jelas di kolam. Pola-pola ini saling silang dan samar-samar membentuk pesona 10 meter. Darah di kolam berkumpul di tengah pesona. Segera setelah Liu Ming menggerakkan lengannya, sebuah kotak giok transparan di sampingnya terbuka dengan swoosh. Bubuk putih langsung terbang ke kolam darah dan menghilang setelah beberapa saat. Setelah genangan air darah berguling untuk sementara waktu, tiba-tiba berubah dari merah menjadi hitam, dan secara bertahap menjadi lengket. Mata Liu Ming berkedip. Dia meluncurkan perisai hitam kecil. Itu berputar di udara dan menjadi berukuran 10 meter. Itu melayang di atas pesona. Setelah meluncurkan simbol lain, pola roh hitam pada perisai terus berkedip. Kabut hitam yang mengepul terus melonjak di permukaannya. 9 seringai mengerikan seukuran ikan muncul di bawah perisai. Mata hijau mereka berkedip-kedip tanpa henti. Saat Liu Ming terus meluncurkan simbol, darah hitam di kolam itu jatuh lagi dan secara bertahap membentuk pusaran air hitam. Pada saat ini, perisai di udara mulai sedikit bergetar, dan 9 tengkorak membuka mulut mereka dan mengisap dengan putus asa. Pada saat ini, Liu Ming berhenti membuat gerakan dan menunjuk ke udara dengan satu tangan. Dari tengah pusaran air hitam, pilar air hitam tebal naik ke udara. Ketika pilar air mendekati perisai, itu tersebar ke 9 pilar air seukuran mangkuk dan masuk ke mulut 9 tengkorak. 9 tengkorak perlahan mulai menelan cairan lengket hitam. Situasi ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Setelah menyerap cairan lengket hitam, lampu hijau di mata tengkorak berangsur-angsur berubah menjadi emas pucat. Pada saat cairan lengket hitam di kolam itu semuanya terkuras, perisai itu tiba-tiba membuat raungan yang memekakkan telinga. Cahaya keemasan menyembur dari mata ke-9 tengkorak, lalu mereka terbang keluar dari permukaan perisai. Mereka terbang di sekitar di ruang tempa dan terus bentrok di tirai cahaya keemasan pucat, membuat tirai cahaya dan tanah ruang tempa bergetar sedikit. Liu Ming menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk esensi darah, lalu dia menunjuk ke udara untuk mengarahkan esensi darah ke dalam perisai. Pada saat ini, di permukaan perisai hitam yang berdengung di udara, kabut hitam mengembun dan pecah. Setelah 9 tengkorak berputar-putar di udara, mereka meledak kembali ke arah perisai. Ledakan. Dengan suara keras, kabut hitam yang mengepul tiba-tiba menyebar, memperlihatkan perisai dengan cahaya hitam. Di perisai, 36 pola pesona perlahan muncul dan secara bertahap menjadi jelas. Selesai. Liu Ming segera bergumam pada dirinya sendiri dengan gembira. Dengan gerakan pikirannya, dia dengan ringan mengetuk perisai di udara, dan perisai itu langsung naik ke ukuran 60 meter yang hampir menutupi seluruh ruang tempa. Setelah dia mengubah gerakannya, perisai itu menjadi ukuran inci lagi. Kemudian dia melambaikan satu tangan untuk mengingat perisai hitam kecil itu, dan itu menghilang ke lengan bajunya. Liu Ming menutup matanya dan menyapu lautan kesadaran. Perisai itu mengambang dengan tenang di samping Celestial Tablet. Setelah dia membuat gerakan lagi, perisai ini keluar dari dahinya dan perlahan jatuh ke tangannya. Aku ingin tahu seberapa kuat senjata spiritual ini setelah ditingkatkan menjadi prototipe senjata ajaib. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia menepuk tas pemulihan jiwa di pinggangnya, dan kabut hitam keluar. Itu adalah kalajengking tulang perak. Selamat, Tuan. Akhirnya, prototipe senjata ajaib selesai. Begitu Bone Scorpion muncul di hadapannya, suara gadis itu sesekali terdengar di telinganya. Dibandingkan dengan sebelumnya, pidatonya jelas jauh lebih lancar. Liu Ming mengangguk sedikit,
lalu dia berkomunikasi dengannya melalui pikiran surgawi untuk memastikan bahwa luka yang diambil di Istana Ilusi Langit Hijau hampir pulih. Dia kemudian memerintahkannya untuk menyerang perisai 9 tengkorak. Saat pergelangan tangannya bergerak, kabut di permukaan perisai hitam kecil di tangannya berguling. Itu menjadi puluhan meter di depannya. Sosok Bone Scorpion diperbesar hingga berukuran 40 meter. Saat pola roh hitam pada penjepit raksasanya, itu terbanting. Tiba-tiba, ada gemuruh keras di ruang penempaan. Segera setelah penjepit raksasa menyentuh perisai, Bone Scorpion terpental sejauh beberapa puluh meter setelah sedikit getaran. Tidak ada bekas yang tersisa di permukaan perisai raksasa itu. Anda baik-baik saja. Liu Ming melintas dan muncul di samping Bone Scorpion. Dia mengelus penjepit raksasa Bone Scorpion dan berkata. Bone Scorpion melambaikan penjepitnya, mengatakan bahwa itu baik-baik saja. Liu Ming masih sedikit khawatir. Bone Scorpion baru saja pulih dari cedera seriusnya, jadi dia meletakkan tas pemulihan jiwa di pinggangnya untuk menahan Bone Scorpion. Dia memeriksa tas pemulihan jiwa lainnya dengan pikiran surgawi. Tengkorak terbang iblis terluka parah sebelumnya, dan dia masih tertidur lelap. Liu Ming melihat perisai raksasa yang tidak rusak dan mengangguk, lalu dia mengubah gerakannya untuk meluncurkan serangkaian simbol ke sana. Tiba-tiba, setelah perisai itu kabur, itu berubah menjadi lautan kabut dan menyebar ke seluruh ruang tempat. Dalam kabut hitam yang mengepul, 18 api emas tiba-tiba muncul. Nyala api sebenarnya adalah api di mata 9 tengkorak. Liu Ming menunjuk batu hijau di sudut ruang tempat. 9 tengkorak melintas di kabut hitam. Mereka meluncurkan api emas di mulut mereka, menghantam batu hijau hampir bersamaan. Setelah suara teredam, batu hijau itu langsung berubah menjadi asap hijau dalam nyala api kemasan. Liu Ming sangat gembira. Perisai ini sebenarnya memiliki kekuatan yang menghancurkan setelah ditingkatkan ke prototipe senjata ajaib. Jika saya bisa menjebak lawan saya di kabut hitam saat bertarung, 9 tengkorak hantu ini saja bisa melancarkan serangan yang tidak bisa dipertahankan lawan. Aku bisa membunuh mereka tanpa mereka sadari. Liu Ming berpikir begitu. Dia melambaikan satu tangan, dan kabut hitam yang memenuhi seluruh ruang penempaan bergulung dengan keras, lalu mereka berkumpul dari setiap sudut ke tengah. Setelah beberapa saat, gas hitam yang mengepul mengembun dan sekali lagi berubah menjadi perisai hitam besar. Saat 9 tengkorak tertawa aneh, mereka melintas ke permukaan perisai dengan cahaya hitam, berubah menjadi 9 pola tengkorak yang hidup lagi. Liu Ming membuka mulutnya, dan perisai itu berubah menjadi ukuran 1 inci dan menghilang ke mulutnya setelah sekejap. Bab 574, Tubuh Iblis. Hari ini, Liu Ming akhirnya menyelesaikan penyempurnaan pengorbanan dari pesona terakhir dari 9 tengkorak Shield, menjadikannya prototipe nyata dari senjata ajaib dengan 36 pesona. Adapun rambut iblis raksasa, bahan spiritual yang paling penting, telah digiling menjadi bubuk dan dicampur ke dalam kolam darah selama penyempurnaan sebelumnya. Jika tidak, 36 pesona perisai ini akan runtuh dengan sendirinya di tengah proses. Dia tidak akan berhasil tanpa itu sama sekali. Sekarang dia memiliki perisai ini, bahkan jika dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan pembangkit tenaga listrik periode kristalisasi, dia bisa menjamin untuk hidup. Bahkan menghadapi keberadaan yang menakutkan seperti hantu yang disalin dari Jin Liang, dia akan memiliki kesempatan tertentu untuk lolos dengan harta ini. Selanjutnya, Liu Ming mengeluarkan kipas penghancur jiwa pria muda berjubah hijau dan palu hitam pria jangkung dan berotot dari cincin Sumeru. Dalam pertempuran sebelumnya dengan pemuda berjubah emas di Istana Sihir, Liu Ming tidak hanya meledakkan banyak senjata spiritual kelas rendah yang dia peroleh sebelumnya, untuk mempertahankan serangan musuh, bahkan pedang spiritual merah tua yang sering dia gunakan adalah juga meledak, tetapi dia masih tidak mau mengorbankan dua senjata spiritual yang luar biasa ini. Liu Ming mencoba menggunakan kipas penghancur jiwa lagi, dan dia menemukan bahwa kipas itu memang tidak cocok untuk tekniknya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan menyingkirkannya. Kemudian dia mencoba menggunakan palu hitam itu lagi, tetapi kekuatan yang ditampilkan oleh palu ini mengejutkannya. Dia hanya memegang palu kecil dan menyuntikkan beberapa kekuatan spiritual ke dalamnya untuk mencoba kekuatannya. Akibatnya, begitu dia menyuntikkan jejak kekuatan spiritual, palu hitam itu tiba-tiba bergetar sedikit. Pada saat yang sama, saluran pembuangan besar datang darinya, menyebabkan kekuatan spiritual di tubuh Liu Ming mendidih tiba-tiba dan tanpa sadar melonjak ke dalamnya.
Liu Ming terkejut dan segera membuat gerakan untuk menstabilkan kekuatan spiritualnya, lalu dia melemparkan palu kecil ke tanah. Ada ledakan keras segera. Sebuah cahaya hitam menyala, dan retakan sedalam 1 kaki muncul di lantai ruang tempa. Melihat ini, Liu Ming tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Meskipun senjata spiritual ini sangat kuat, itu menghabiskan kekuatan spiritual terlalu cepat sehingga bahkan dia, yang memiliki kekuatan spiritual jauh lebih banyak daripada rekan-rekannya, merasa berat. Itu harus lebih cocok untuk pembudidaya periode kristalisasi yang sebenarnya. Jadi setelah beberapa pemikiran, dia memutuskan untuk menjual senjata spiritual ini terlebih dahulu, yang seharusnya bisa dijual dengan harga yang bagus. Saat dia memutuskan dalam pikirannya, dia juga menyingkirkan palu hitam itu. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan manik-manik dari 4 boneka baju besi emas, dengan lembut melemparkannya ke udara, lalu meluncurkan 4 simbol berturut-turut. Setelah manik emas diubah, itu berubah menjadi 4 prajurit boneka emas dari ketinggian dan jatuh di depannya. Sebelum memasuki istana ilusi langit hijau, karena terburu-buru waktu, dia belum benar-benar melatih keempat boneka itu, jadi dia tidak menggunakannya untuk melawan musuh. Jika dia benar-benar bisa dengan terampil memobilisasi 4 pembantu yang kekuatan keseluruhannya sebanding dengan tahap awal periode kristalisasi. Mungkin perjalanannya ke istana ilusi akan jauh lebih mudah, dan mungkin dia bisa mendapatkan lebih banyak mutiara langit hijau. Kompetisi utama pintu luar Sekte Taïking akan segera dimulai. Meskipun dia tahu bahwa kesempatan baginya untuk diambil oleh pembangkit tenaga listrik Real Pellet State dan memasuki pintu bagian dalam tidak besar, dia tidak ingin menyerah dengan mudah. Terlepas dari hal lain, hadiah untuk masuk ke 10 besar kompetisi utama sangat murah hati. Terutama di tempat pertama, dikatakan bahwa pemenang dapat memilih untuk berlatih seni mistik yang hanya bisa dipelajari oleh murid dalam. Ini saja sudah sangat menggoda. Liu Ming berpikir seperti ini dan melambaikan tangannya lagi. Dia meluncurkan 4 rune emas di dahi 4 boneka. Boneka emas tiba-tiba bersinar dalam cahaya keemasan. Setelah setengah bulan, di ruang penempaan, Liu Ming melayang di udara, dan gerakannya terus berubah. Di bawahnya, di tengah suara gemuruh yang aneh, 4 prajurit boneka emas mengubah formasi di sekitarnya di bawah kendali Liu Ming. 4 aura besar identik seolah-olah mereka seperti keseluruhan, dan mereka samar-samar mencapai tahap awal periode kristalisasi. 4 boneka baju besi emas tiba-tiba berhenti setelah cahaya keemasan mengalir ke bawah. Aneh, meski aku bisa mengendalikan 4 boneka ini dengan bebas, kenapa aku masih merasa ada yang salah dengan mereka? Liu Ming menghentikan gerakan di tangannya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit keraguan di matanya. Setelah itu, dia jatuh ke dalam perenungan. Sebulan kemudian, setelah beberapa suara berbeda seperti auman naga, kicauan jernih dan sejenisnya keluar dari ruang rahasia, terdengar ledakan keras. Seluruh rumah gua bergetar sedikit, lalu tawa Liu Ming keluar. Haha, ternyata seperti ini. Inilah rahasia sebenarnya dari 4 wayang. Jika ada yang tahu bahwa 4 boneka ini memiliki jurus membunuh seperti itu, saya khawatir orang-orang masih akan menawarnya meskipun harganya digandakan. Di ruang rahasia, 4 boneka berdiri tak bergerak di sekitar Liu Ming, tetapi ada energi spiritual yang luar biasa di udara. Liu Ming hanya menjentikkan jarinya dengan gembira, dan 4 simbol menghilang ke dalam 4 boneka. Setelah ledakan suara berderak, boneka-boneka ini berubah kembali menjadi 4 manik-manik. Pada hari-hari berikutnya, Liu Ming berkonsentrasi untuk meminum pil kondensasi dingin di ruang rahasia rumah gua, berlatih retret, dan membuat persiapan akhir untuk kompetisi besar yang akan datang. Selain berkultivasi, dia juga terus-menerus memasuki Celestial Tablet setiap hari. Dia menggunakan kekuatan mental dari serangga tiruan pikiran untuk mengaktifkan murid iblis ilusi dan memasuki ilusi untuk berlatih. Pada hari ini, Liu Ming berubah pikiran dan berencana untuk mengubah lawan di ilusif demonic pupil untuk pertama kalinya, menggantikan Lan si iblis dengan Raja Siren di Real Pellet State. Namun, begitu dia memasuki ilusi dari tengah ruang misterius, dia mengangkat alisnya dan langsung menyadari ketidaknormalannya sendiri. Sebelum dia bisa membuat gerakan, tubuhnya segera memancarkan lapisan api hitam dan terbakar dengan ganas. Pada saat yang sama, tubuhnya mengeluarkan suara retakan dan menjadi lebih besar dengan satu ukuran. Pola roh ungu samar juga muncul seketika di kulitnya.
Liu Ming segera mengangkat tangannya dan mengulurkan tangannya untuk melihat dirinya sendiri. Seperti spekulasi sebelumnya, dia memang dalam tubuh iblis saat ini. Ketika Liu Ming berada di altar iblis raksasa dari abis, dia menyaksikan dengan kesadaran sadar bahwa wujud iblisnya dengan mudah membunuh Lan Si yang iblis dan menghancurkan Raja Siren. Ingatan ini masih segar. Sekarang dia bisa mengendalikan tubuh ini dengan bebas, beberapa harapan samar muncul di hatinya. Pada saat ini, beberapa puluh meter darinya, seorang pria muda berjubah putih dengan wajah lembut menatap Liu Ming dengan dingin, itu memang Raja Sirene. Saat berikutnya, Raja Sirene melambaikan penggaris pendek sebening kristal di tangannya, dan lapisan cahaya dingin biru bergulir. Melihat ini, Liu Ming segera menendang tanah dengan kakinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhnya terlempar ke belakang, muncul lebih dari 300 meter jauhnya dalam sekejap. Namun, Liu Ming tidak terbiasa dengan tubuh iblisnya. Setelah sedikit terhuyung-huyung, dia nyaris tidak berdiri teguh. Pada saat ini, Raja Sirene menjentikkan ringan dengan satu tangan. Penggaris pendek yang jernih berputar di udara, dan bintik-bintik cahaya biru samar muncul di udara segera. Sebuah kicauan yang jelas terdengar. Setelah titik cahaya biru dengan cepat mengembun di udara, mereka berubah menjadi tombak biru. Mata Liu Ming tampak dingin. Dia menjentikkan lengan bajunya dan memegang dua tetesan air berat dengan kedua tangan, lalu dia menyerang Siren King. Menurut spekulasi di benaknya, tubuh mengerikan yang dia miliki setelah menjadi iblis tidak hanya bergerak lebih cepat, tetapi kekuatannya juga berlipat ganda, jadi seharusnya tidak sulit untuk berurusan dengan Raja Siren. Melihat Liu Ming menyerangnya, Siren King melambaikan tangannya dengan kosong. Tombak biru itu tiba-tiba melepaskan cahaya biru terang. Setelah sedikit getaran di udara, itu diluncurkan ke Liu Ming. Melihat ini, Liu Ming mengerang. Lengan dengan pola roh ungu dan kabut hitam melintas. Mereka membesar dalam sekejap dan menuju tombak biru yang mendekat, mencoba menerima pukulan ini secara langsung. Sebuah ledakan keras. Saat gas hitam berjatuhan dan menghilang, tangan yang ditutupi sisik merah memegang tombak biru jernih dengan erat. Ki iblis aura dingin terjalin di udara, membentuk cahaya hitam dan biru. Pada saat berikutnya, Liu Ming hanya merasa dingin di tangannya. Rasa dingin yang dingin menghampirinya, perlahan-lahan membekukan sisik merah dan tangannya. Dalam keterkejutan, dia menyadari bahwa dia jelas-jelas meremehkan kekuatan Raja Siren, pembangkit tenaga listrik negara pelet nyata. Pikirannya berubah cemas, dan dia segera mengerang. Setelah beberapa kilatan pola roh ungu di lengannya, kekuatan besar tiba-tiba mengalir keluar. Tangan yang meraih tombak es biru tiba-tiba menegang. Bang! Tombak es biru hancur. Tangan Liu Ming ditutupi dengan bekas luka yang tebal dan kecil di bawah serangan ledakan tombak es biru. Darah itu mengalir tanpa henti. Namun, saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan sedikit kesejukan di tangannya. Itu adalah ki iblis yang kembali ke tangannya, menyembuhkan luka dengan cepat. Pada saat ini, Raja Sirene, yang tidak jauh di depannya, tiba-tiba menunjuk ke udara dengan satu tangan. Setelah penggaris pendek yang jernih bergetar hebat, arus dingin meledak seketika. Tidak baik. Setelah sosok Liu Ming muncul, dia muncul lebih dari 100 meter, tetapi lapisan es tipis telah terbentuk di kaki dan lengannya. Pada saat ini, sosok Raja Sirene menjadi kabur dan muncul di atasnya. Bersamaan dengan itu, tekanan spiritual yang kuat menyerang saat bayangan telapak tangan raksasa biru 10 meter ditekan. Liu Ming mengerutkan kening dan menyalurkan ki iblisnya untuk meluncurkan telapak tangan ke udara. Gas hitam yang mengepul sedikit mengembun menjadi telapak tangan iblis setinggi 10 meter yang naik ke udara. Hal tak terduga lainnya terjadi. Telapak tangan raksasa hitam yang diubah oleh ki iblis menghilang menjadi gumpalan gas hitam saat berbenturan dengan telapak tangan raksasa biru. Pada saat berikutnya, Liu Ming hanya merasakan tekanan udara di sekitar tubuhnya, lalu ada suara mendengung di telinganya. Setelah penglihatannya menjadi kabur, dia muncul di ruang misterius abu-abu lagi. Bab 575, Pertarungan Putus Asa dalam Ilusi. Suatu hari setelah sebulan. Suara gemuruh yang keras. Puncak gunung hitam tiba-tiba meledak. Seorang pria muda dengan pola roh ungu di sekujur tubuhnya terbang keluar dari bebatuan yang tersebar di seluruh langit. Di belakangnya, seekor naga biru sepanjang 100 meter mengejarnya. Itu adalah Liu Ming dan Raja Sirene yang dirasuki setan yang telah berubah menjadi bentuk naganya. Setelah berbulan-bulan berusaha,
Liu Ming sekarang bisa mengendalikan tubuh iblis seperti yang dia inginkan. Dia bisa melancarkan beberapa serangan dengan ki iblis, dan dia terkadang bisa memaksa Raja Sirene untuk berubah menjadi bentuk naganya. Sayangnya, meskipun kekuatannya meningkat setelah demonisasi dan kekuatan besar ki iblis juga jauh lebih kuat daripada serangan normalnya, dia masih tidak bisa mengendalikan ki iblis dengan baik. Karena itu, dia gagal bertarung melawan Raja Sirene. Tiba-tiba, saat ekor naga biru itu bergerak, cakar depannya menyembul keluar. Cahaya cakar biru 10 meter menerobos udara. Dengan swoosh, itu muncul beberapa puluh meter di belakang Liu Ming dalam sekejap. Pada saat ini, ada kejutan hebat di udara di depan cahaya cakar biru, fantasi cakar raksasa hitam tiba seketika. Bang! Cakar raksasa hitam dan cakar raksasa biru segera bertabrakan satu sama lain, memancarkan semburan cahaya biru hitam. Saat berikutnya, cahaya hitam menyala. Itu sebenarnya menekan cahaya biru. Setelah merobek cahaya cakar biru menjadi beberapa bagian, ia dengan cepat berguling ke arah naga biru di belakang. Bang! Naga biru, yang bergerak maju dengan kecepatan tinggi, tertangkap basah. Cakar raksasa hitam menghantamnya, meninggalkan bekas cakar hitam pekat. Ini persis hasil dari latihan keras Liu Ming selama periode waktu ini. Sekarang dia bisa mengendalikan ki iblis dengan bebas, seperti bagaimana dia mengendalikan ki pedangnya, untuk meluncurkan berbagai jenis serangan. Meskipun kekuatan serangannya kadang-kadang bervariasi, dia bisa melukai Raja Sirene berkali-kali. Naga biru mengerang di bawah rasa sakit. Itu menyemburkan sinar biru seukuran mangkuk sambil melambaikan ekornya untuk membangkitkan badai. Sebelum sinar biru menghantam, badai telah membentuk dinding angin di sekelilingnya, membuatnya tidak bisa mengelak. Melihat ini, dengan pikiran, pola roh ungu di tubuh Liu Ming bersinar. Ki iblis di sekujur tubuhnya berkumpul lagi. Kemudian dia memutar kepalanya dengan keras, mengerang, dan melambaikan tangannya. Sekelompok ki iblis keluar dari tangannya, menuju sinar biru di depannya. Engah! Sinar cahaya biru masuk ke ki iblis hitam, tetapi tidak melewatinya. Keduanya saling melawan dalam kehampaan. Ledakan! Ki iblis hitam akhirnya runtuh setelah beberapa perlawanan, tetapi sosok hantu Liu Ming melintas dan muncul di sisi naga biru yang diubah oleh Raja Sirene. Pada saat ini, sinar biru menembus ki iblis hitam, tetapi meleset. Liu Ming melambaikan tangannya, meluncurkan selusin fantasi cakar hitam. Naga biru itu terkejut, tetapi ia nyaris tidak berbalik dan mencakar di udara. Dua lampu cakar biru pucat menyala. Ini meluncurkan serangan untuk mempertahankan langkah Liu Ming. Dengan beberapa suara, pec-pec, bernada rendah. Meskipun naga biru menghindari sebagian besar bayangan cakar iblis, ia masih terkena beberapa cakar. Rasa sakit tiba-tiba datang. Beberapa sisik dicakar, dan cahaya berdarah muncul di tubuhnya. Namun, dua lampu cakar biru pucat itu dihindari oleh gerakan sulit dipahami Liu Ming lagi. Selanjutnya, sosok Liu Ming muncul 100 meter di belakang naga biru. Setelah kilatan pola roh ungu di lengannya, ki iblis melonjak ke tangannya. 5 jarinya membesar beberapa kali, dan ujung jarinya samar-samar melepaskan beberapa cahaya ungu sepanjang beberapa inci. Cahaya ungu menyala, dan cahaya ungu 10 meter meledak. Pada saat ini, teriakan yang bergema di langit datang. Naga biru tiba-tiba mengabaikan cahaya ungu, dan itu mengelilingi Liu Ming di tengah. Itu menembakkan rune emas dari mulutnya ke Liu Ming. Tidak baik, Liu Ming hampir lupa bahwa Siren King memiliki gerakan ini, dan dia segera mencoba menghindari rune emas, tetapi sudah terlambat. Ada suara teredam, dan rune emas melintas dan meledak di depan Liu Ming. Setelah tubuh Liu Ming bergetar, dia jatuh dari gugusan cahaya keemasan dan terbanting ke tanah dengan keras. Melihat ini, naga biru membuka mulut dan menembakkan rune emas lagi. Setelah sedikit mengembun di udara, itu berubah menjadi busur petir perak tebal seukuran mangkuk. Liu Ming membuka matanya dan mengeluarkan raungan keras. Sinar cahaya hitam meledak dari mulutnya ke arah naga biru. Melihat ini, Raja Sirene segera menyalurkan busur petir, dan cahaya perak menyala dan mengenai berkas cahaya hitam. Namun, busur petir tidak memiliki respon setelah menghilang ke dalam berkas cahaya hitam. Naga biru terkejut. Setelah sosoknya melintas, itu nyaris tidak menghindari sinar cahaya hitam. Jeritan yang mengerikan. Beberapa sisik masih dirobohkan secara paksa oleh ki iblis, meninggalkan bekas luka hitam sepanjang beberapa kaki di tubuhnya.
Pada saat ini, tidak jauh dari sana, tirai cahaya di simpul ruang di atas altar ditembus oleh sinar cahaya hitam, memecahkan celah lebar. Raja Sirene awalnya diracuni, setelah pertempuran sengit dengan Liu Ming, sisik biru di tubuhnya juga jatuh. Dalam luka yang dalam dan dangkal, darah terus mengalir keluar. Karena vitalitasnya rusak parah, dia tidak bisa lagi bertarung dengan Liu Ming. Ketika Liu Ming berdiri dari tanah dalam sekejap, dia sekali lagi mengaktifkan pola roh ungu di permukaan tubuhnya untuk memberikan pukulan fatal kepada Raja Sirene. Dengan swoosh, naga biru yang diubah Raja Siren terbang dan berubah menjadi pelangi biru yang melompat ke simpul luar angkasa. Sebuah cahaya hitam melintas pada Liu Ming. Dia ingin pergi ke simpul ruang angkasa untuk mengejar, tetapi simpul ruang angkasa langsung ditutup setelah gelombang fluktuasi. Liu Ming tampak menyesal karena tidak bisa mengejar, tapi dia lega. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia memaksa Raja Sirene dari negara pelet nyata sampai melarikan diri karena malu. Namun, karena hilangnya lawan, ilusi kehilangan arti untuk melanjutkan. Saat Liu Ming mendengar suara teredam lagi, pemandangan di depannya kabur. Pada hari-hari berikutnya, saat penguasaan Ki Iblisnya menjadi lebih mahir, Liu Ming secara bertahap mengambil inisiatif dalam pertempuran melawan Raja Sirene. Namun, Siren King dapat melarikan diri ke simpul luar angkasa setelah menderita serius atau dia meluncurkan pukulan putus asa. Liu Ming masih tidak bisa membunuhnya sepenuhnya. Dalam hal ini, Liu Ming juga sengaja mencoba menggunakan beberapa metode lain. Dia mencoba menjebak sosok Siren King dengan Golden Valencen, tetapi tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Siren King sama sekali. 1 hari 3 bulan kemudian, di dekat altar Gunung Hitam, seekor naga biru dengan luka tubuh yang luas berubah menjadi pelangi biru dan melarikan diri ke udara. Ekor naga berubah menjadi hantu dari waktu ke waktu dan menamparkan bukit-bukit di dekatnya, membuat pasir dan batu beterbangan dengan suara gemuruh. Tidak jauh di belakangnya, bayangan hitam samar mengejar dengan kecepatan luar biasa. Saat pola roh ungu melintas di sekujur tubuhnya, dia muncul 100 meter jauhnya, dia mengedipkan mata selama 100 meter lagi setelah kilatan yang lain. Setelah cahaya ungu melintas beberapa kali di udara, sosok hitam muncul di belakang naga biru. Sosok hitam itu segera meluncurkan 2 fantasi telapak tangan raksasa hitam. Naga biru itu tampak ganas. Setelah mengeluarkan raungan naga, sepasang cakar naga birunya telah memblokir di depan dengan tergesa-gesa. Bum-bum. Di udara, telapak tangan raksasa hitam berubah menjadi ki iblis yang meledak di tubuh naga. Setelah kabut hitam menghilang, 2 cakar naga raksasa abu-abu gelap terungkap, cakarnya penuh luka. Naga biru tiba-tiba mengeluarkan rengekan yang menusuk hati. Ada tatapan sengit di matanya, dan itu menyemburkan sinar biru ke sosok hitam itu. Bayangan hitam itu mendengus dingin. Setelah kilatan pola roh ungu lainnya, dia dengan mudah menghindari sinar biru dan muncul beberapa 10 meter di belakang naga biru. Segera setelah itu, cahaya ungu di jari tangan bayangan hitam meluncurkan serangan cakar gila lainnya ke naga biru. Semburan rasa sakit membuat naga biru berteriak. Ekor bersisik berubah menjadi bayangan biru dan menyapu ke arah bayangan hitam. Tetapi saat berikutnya, bayangan hitam itu berkedip dan muncul 100 meter lagi. Kabut hitam menghilang sedikit, mengungkapkan penampilan samar bayangan hitam itu. Itu Liu Ming setelah demonisasi. Naga biru secara alami adalah Raja Sirene. Saat naga itu melintas, ia muncul di atas nyala api perak yang membara di udara. Disitulah sisa Putuo Flame berada. Api Putuo ini adalah benda suci Buddhis yang memiliki efek menahan pada Liu Ming yang dirasuki setan. Sebelumnya, Liu Ming telah memaksa Raja Sirene ke sini berkali-kali, tetapi dia terpaksa mundur karena kekuatan nyala api ini. Kali ini menghadapi situasi yang sama lagi, Liu Ming menunjukkan sedikit kegembiraan. Karena Raja Sirene memilih untuk melarikan diri di dekat api Putuo, dia biasanya tidak akan melarikan diri ke simpul luar angkasa di atas. Ini malah memberinya kesempatan untuk membunuh Siren King. Liu Ming segera membuat gerakan, dan ki iblis hitam yang mengepul tampaknya sedikit menyusut, melindungi seluruh tubuhnya. Ini juga merupakan metode untuk mengendalikan ki iblis yang baru saja dia pelajari, tetapi dia tidak menguasainya. Dia hanya bisa sedikit menahan dan melepaskan ki iblis dari tubuhnya, dia belum bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan aslinya. Tapi peningkatan ini juga bisa membuat Liu Ming jauh lebih mudah saat menghadapi Putuo Flame. Bagaimanapun,
Dengan ki iblis yang melindunginya dengan melawan api Putuo, tubuh iblisnya dapat bersentuhan dengan api tanpa terluka parah. Setelah dia melakukan semua ini, dia mengeluarkan 2 tetesan air berat dengan lambaian lengan bajunya. Setelah menggabungkannya bersama di tangannya, itu berubah menjadi perisai air biru tua dan menutupi seluruh tubuh. Saat perisai air bercampur dengan ki iblis, perisai air dengan cepat berubah menjadi biru dan hitam. Bab 576, Membunuh Raja Sirene. Pada saat ini, setelah naga biru mengeluarkan raungan panjang, ia menenggelamkan kepalanya ke dalam api perak yang mengamuk di bawah. Setelah kabur, ia kembali ke bentuk manusia di dalamnya. Jubah putih telah basah oleh darah dan compang camping. Banyak bekas luka terlihat jelas, dan dia terlihat dalam keadaan buruk. Begitu Siren King menyelesaikan kembaliannya, dia melambai dengan satu tangan. Api perak di sekelilingnya tiba-tiba menggulung dan berubah menjadi tombak api perak di udara. Dengan swoosh, itu meledak di udara pada Liu Ming. Melihat ini, Liu Ming membuat gerakan, dan bayangan cakar raksasa biru hitam pecah dari perisai air. Ledakan. Setelah fantasi cakar raksasa segera mengenai tombak api perak, mereka berdua meledak. Wajah Siren King sedikit berubah melihat ini. Dia melambaikan tangannya dengan tiba-tiba, dan 2 api perak bergulung di sampingnya. Di udara, tombak perak yang tak terhitung jumlahnya dipadatkan, meledak lurus ke arah Liu Ming. Melihat situasi ini, mata Liu Ming dingin. Saat polaro ungu melintas di sekujur tubuhnya, dia bergerak menuju Raja Sirene dengan perlindungan perisai air. Selama tumbukan, tubuhnya berkedip untuk sementara waktu, menghindari sebagian besar tombak api perak. Bagi mereka yang tidak bisa dia hindari, dia menyalurkan perisai air untuk membela mereka. Setelah beberapa kedipan, Liu Ming muncul di depan api perak yang mengamuk. Setelah raungan marah, perisai air hitam biru tiba-tiba membesar dan dipaksa oleh api perak selama beberapa inci. Dia kemudian melompat ke dalam api untuk bertarung dengan Siren King. Karena efek membatasi api Putuo pada kisetan seluruh tubuh Liu Ming akan membuat suara mendesis dan beberapa asap hitam ketika bersentuhan dengan api. Untungnya, dia mendapat perlindungan dari perisai air dari tetesan air berat, membuat proses ini jauh lebih lambat. Meski begitu, Liu Ming masih bisa merasakan rasa sakit yang membakar tulang di sekujur tubuhnya, dan Raja Sirene di sisi yang berlawanan juga mati-matian menyerangnya. Berdasarkan pengalaman pertempuran sebelumnya, Liu Ming tahu bahwa Raja Sirene berada di akhir kekuasaannya. Dia mungkin telah melarikan diri ke simpul luar angkasa di saat berikutnya, jadi dia harus melakukan pertarungan cepat. Dia segera mengabaikan rasa sakit yang membakar seluruh tubuhnya, berubah menjadi bayangan ungu dan semakin dekat dengan Raja Sirene. Dia menyalurkan ki iblis ke seluruh tubuhnya untuk memadatkan cakar iblis untuk menyerang Raja Sirene. Pada saat ini, Raja Sirene jelas sedikit kewalahan. Sambil menyalurkan api perak di sekitarnya untuk menahan serangan cakar, dia juga dengan paksa memutar sosoknya untuk menghindari titik vitalnya. Dia juga mati-matian melambaikan penggaris sebening kristal untuk melawan. Akibatnya, setelah hanya beberapa detik, cakar biru hitam tiba-tiba melintas ke pinggang Siren King dengan ledakan. Kemudian, mata Liu Ming bersinar, dan lampu ungu di tangannya bersinar. Ki iblis hitam berubah menjadi cahaya hitam halus yang melonjak liar ke dalam luka. Raja Sirene segera mengeluarkan erangan keras. Saat cahaya biru melintas di sekujur tubuhnya, dia berubah menjadi naga biru lagi. Cakarnya mencengkeram lengan Liu Ming yang menembus ke dalam tubuhnya, dan ekornya berubah menjadi bayangan biru yang menyapu. Liu Ming tidak bisa membebaskan diri untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa memaksa ki iblis untuk mengembun di lengannya, dan mengeluarkan lapisan sisik merah untuk mempertahankannya. Ledakan. Ketika fantasi ekor naga biru bertabrakan dengan lengannya, Liu Ming merasakan sakit yang tajam di lengannya. Saat berikutnya, dia didorong oleh kekuatan itu sejauh beberapa puluh meter. Dia menabrak pilar batu setinggi 100 meter lagi. Pada saat ini, naga biru melihat simpul berkilau di langit dan menyemburkan rune emas. Setelah rune emas muda mengembun di udara, itu berubah menjadi busur petir perak tebal yang melewati udara. Sebuah baut dari biru. Busur petir menghantam simpul ruang angkasa. Ketika cahaya perak melintas di permukaan layar cahaya putih, celah 10 meter terkoyak. Sosok naga biru itu langsung kabur. Itu keluar dari api perak dan terbang langsung ke lubang. Ingin pergi. Melihat ini, Liu Ming mendengus dingin dan membuat gerakan.
Pola roh ungu di tubuhnya berkelebat liar. Dia menginjak tanah dengan satu kaki, dan dia muncul sebelum pembukaan simpul ruang lebih cepat daripada naga. Dengan raungan keras, dia memadatkan semua kekuatan spiritual dan ki iblis di lengan yang tidak terluka lainnya dan meluncurkan telapak tangan. Engah! Sebuah telapak tangan hitam besar keluar seketika dan menyerang naga itu dengan sekejap. Meskipun naga biru menghindar dengan putus asa di udara, hantu raksasa hitam itu tiba hampir seketika, menembus perutnya. Setelah naga itu berteriak, dia jatuh dari langit dan terbanting keras ke tanah. Liu Ming masih khawatir. Ketika dia membatalkan perisai air dan mengubahnya kembali menjadi tetesan air berat lagi, dia melemparkan bayangan gunung kecil setinggi 100 meter lebih. Itu membanting di atas Raja Sirene. Tubuhnya berjuang keras untuk sementara waktu, lalu dia tidak lagi bergerak. Ketika Liu Ming tidak bisa lagi merasakan napas Raja Sirene, dia menghembuskan napas dan perlahan turun dari udara. Saat berikutnya, suara dengungan datang dari telinganya lagi, dan pemandangan di depannya menjadi kabur. Dari entry pertama Liu Ming dengan 0 pengalaman dalam mengendalikan bentuk demonisasi hingga menguasainya, dia akhirnya berhasil membunuh Raja Siren sekali. Butuh lebih dari 3 bulan sebelum dan sesudahnya. Dalam 2 bulan berikutnya, Liu Ming masih minum obat dan berlatih hari demi hari. Dia mensimulasikan berbagai taktik dalam ilusi, bertarung melawan Raja Sirene berulang kali. Meskipun dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat membunuh Raja Sirene setiap saat, tanpa kecelakaan, Liu Ming, yang memiliki kekuatan iblis, dapat dengan mudah melukainya. Selama periode ini, ia terus mengkonsumsi pil kondensasi dingin tingkat sempurna, sehingga kekuatan spiritualnya juga meningkat dengan sangat cepat. Itu jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Pada hari ini, tepat saat Liu Ming memejamkan mata dan mengatur napasnya, suara jernih samar keluar darinya. Liu Ming tercengang. Dia meraih pinggangnya dengan satu tangan, dan susunan cakram putih segera muncul. Sederet huruf perak kecil muncul di atasnya. Setelah Liu Ming membaca surat-surat itu, dia segera menyipitkan matanya dan bergumam. Setengah bulan kemudian, kompetisi utama pintu luar akhirnya akan dimulai. Setelah dia menyingkirkan susunan di selagi, dia tidak meminum pil kondensasi dingin lagi, tetapi dia berkonsentrasi pada meditasi dan mengatur napasnya untuk mengkonsolidasikan kekuatan spiritualnya. Beberapa hari sebelum dimulainya kompetisi besar, Liu Ming meninggalkan ruang rahasia rumah gua dan terbang menuju pasar Sekte Taiking. Di pasar, Liu Ming menghabiskan setengah hari keluar masuk beberapa toko dan kios untuk membeli sejumlah besar jimat. Kebanyakan dari mereka adalah jimat berkah. Adapun ramuan pemulihan kekuatan spiritual yang mungkin diperlukan selama kompetisi utama, dia memiliki lusinan pil yuan emas dengan kualitas berbeda di tangannya, jadi dia tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Kemudian Liu Ming menemukan 2 toko tempa dan menjual 2 senjata spiritual yang luar biasa, kipas penghancur jiwa dan palu hitam. Tanpa diduga, pemilik toko dari 2 toko segera menawarkan 1,5 juta untuk Soul Destruction Fund dan 2 juta untuk palu hitam kecil ketika mereka melihatnya. Liu Ming menjualnya kedua toko ini dengan senang hati. Selain itu, karena di Istana Ilusi Langit Hijau, dia meledakkan pedang terbang merah di tangannya dalam situasi yang mendesak, jadi dia membeli pedang spiritual kelas atas abu-abu dengan 490.000 batu roh. Pedang itu sebenarnya memiliki 26 pesona. Bukannya Liu Ming tidak ingin membeli pedang terbang yang luar biasa, tetapi pedang itu tidak dapat ditemukan dengan mudah di pasar. Selain itu, dia telah mencapai titik kritis di jalan Sword Cultivator. Jika dia menggunakan pedang terbang yang luar biasa, itu kemungkinan akan berasimilasi dengan roh embrio pedang di tubuhnya. Sangat tidak menguntungkan untuk menanamkan roh sejati pedang terbang di masa depan. Ini membuatnya lebih suka menggunakan pedang terbang kelas atas untuk saat ini. Setelah Liu Ming kembali ke rumah gua dengan ekspresi puas, dia berjalan ke ruang tempa. Dia sekali lagi menggunakan esensi darahnya untuk mengorbankan pedang spiritual baru. Beberapa hari kemudian, rumah gua Liu Ming, cahaya abu-abu melintas. Ketika cahaya pedang memudar, Liu Ming lah yang memegang pedang spiritual dengan jubah hijau. Apa yang dia pegang di tangannya adalah pedang spiritual abu-abu yang baru dibeli. Liu Ming menunjuk ke udara di dinding batu ruang rahasia, dan pedang abu-abu kecil itu mengeluarkan suara rendah yang dalam dan berubah menjadi cahaya abu-abu yang keluar. Saat berikutnya, di dinding batu dari ruang rahasia,
sebuah bekas pedang sedalam beberapa kaki terbelah oleh cahaya abu-abu. Memotong. Pada saat ini, Liu Ming mengubah gerakan pedang dan menunjuk ke batu raksasa lagi. Setelah berputar cepat di udara, pedang abu-abu kecil itu berubah menjadi bayangan pedang abu-abu besar dan jatuh. Dengan ledakan, batu raksasa setinggi puluhan meter itu mengeluarkan suara keras. Satu sudut ditebang oleh cahaya abu-abu, dan potongannya tampak halus. Sama seperti Liu Ming sedang bermain dengan pedang abu-abu kecil di tangannya dengan senyum di wajahnya, suara yang akrab datang dari luar rumah gua. Apakah junior fellow magang Liu ada di sini? Saya, nama keluarga Yan, di sini untuk berkunjung. Ketika Liu Ming mendengar kata-kata itu, dia segera membuat gerakan pedang. Pedang abu-abu kecil mengembun di udara dan terbang ke lengan bajunya. Kakak Yan, tolong tunggu sebentar, aku akan segera datang. Setelah mengirim transmisi suara, dia menepuk jubahnya, berjalan keluar dari ruang rahasia, dan berjalan ke gerbang rumah gua. Dia meluncurkan simbol hijau di pintu. Saat pintu terbuka perlahan, dua sosok terungkap, itu adalah Yan Ming dan Sue Yun. Kakak Yan, kakak muda magang Yun, sudah lama sekali. Liu Ming menangkupkan tinjunya sedikit dan menyambut mereka masuk. Sebenarnya, kami sudah lama ingin mengunjungimu dan bertukar pengalaman kultivasi kami. Sangat disayangkan bahwa saudara Liu telah berlatih retret. Baru-baru ini seseorang mengatakan bahwa mereka melihatmu muncul di pasar, jadi kami di sini untuk berkunjung. Yan Ming juga memiliki wajah tersenyum. Sambil berjalan, dia bertanya kepada Liu Ming tentang insiden pembunuhan Yin Yang Strong Demon dan memasuki istana ilusi langit hijau. Liu Ming tidak menyembunyikan ini. Kecuali senjata spiritual yang dia sita dan hadiah terakhir dari istana ilusi langit hijau yang dia dapatkan, dia pada dasarnya menceritakan semuanya kepada mereka berdua. Mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut saat ini, Sue Yun di samping tampak lebih merindukan. Tidak lama kemudian, mereka berdua datang ke aula rumah gua di bawah pimpinan Liu Ming. Bab 577, Kompetisi Besar. Saya tidak pernah benar-benar berpikir saudara Liu akan memiliki pengalaman yang mendebarkan hanya dalam beberapa tahun. Ngomong-ngomong, saudara Liu juga akan berpartisipasi dalam kompetisi besar di antara 8 halaman kita, kan? Yan Ming tiba-tiba mengubah topik diskusi tentang masalah kompetisi utama. Kompetisi utama pintu luar adalah acara penting di 8 halaman kami, saya pasti akan berpartisipasi di dalamnya. Berbicara tentang masalah ini, saya baru saja keluar dari retret saya, jadi saya tidak benar-benar tahu berita terbaru di antara halaman kami. Apakah Anda tahu karakter kuat mana yang harus saya perhatikan secara khusus? Liu Ming bertanya segera setelah mendengar kata-kata itu. Kakak Liu bertanya pada orang yang tepat. Dalam hal kekuatan di halaman Piao Hong, senior fellow apprentice Zhou sekarang adalah yang paling menonjol, dan ada. Setelah sekitar 10 menit, Yan Ming memberitahu Liu Ming tentang karakter kuat yang dia kenal di 8 halaman. Selama periode tersebut, Sue Yun juga menambahkan beberapa murid luar yang membutuhkan perhatian khusus. Mendengar ini, Liu Ming tidak bisa menahan anggukan kepalanya lagi dan mengingat semua kata-kata mereka. Dia juga menyela dari waktu ke waktu. Terima kasih atas sarannya, dalam hal ini saya tidak akan bingung ketika saya berpartisipasi dalam kompetisi besar. Liu Ming mengucapkan terima kasih lagi setelah mendengarkan. Anda tidak harus sopan, Saudara Liu, kami sangat optimis dengan hasil Saudara Liu dalam kompetisi besar ini. Selama Anda bisa masuk 10 besar, Anda kemungkinan besar akan dipilih oleh senior negara pelet nyata dan bergabung dengan pintu dalam. Ngomong-ngomong, Sister Sue dan saya harus pergi ke pasar untuk membuat beberapa persiapan untuk kompetisi utama, jadi saya tidak akan mengganggu Brother Liu lagi. 3 hari kemudian, sampai jumpa di venue. Yan Ming dan Liu Ming memiliki beberapa kata sopan sebelum pergi dengan Sue Yun. Setelah melihat mereka berdua, Liu Ming kembali ke ruang rahasia dan diam-diam menutup matanya dan beristirahat. Beberapa hari kemudian, ketika Liu Ming sedang bermeditasi di ruang rahasia, susunan cakram di pinggangnya sedikit bergetar lagi, dan transmisi suara samar datang. Kompetisi besar akan segera dimulai. Semua murid harap datang ke puncak Yunyi sesegera mungkin. Liu Ming segera membuka matanya dan berdiri. Setelah dengan hati-hati memeriksa barang-barang di cincin Sumeru dan memeriksa peta pegunungan Seribu Roh, dia meninggalkan rumah gua dan terbang menuju puncak Yiyun. Pada saat yang sama,
di langit di atas beberapa pegunungan di dekatnya, berbagai lampu pelarian datang dan pergi satu demi satu, semuanya menuju puncak Yunyi. Setelah belasan menit, Liu Ming dengan jubah hijau muncul di puncak Yunyi Peak. Ketinggian puncak ini di seluruh pegunungan Seribu Roh juga dapat digolongkan dalam 10 besar. Tingginya sekitar 80.000 meter. Puncaknya diselimuti oleh awan dan kabut yang tampak seperti tanah abadi. Ketika Liu Ming tiba, sudah ada 4.000 orang berkumpul di peron di puncak, dan beberapa orang masih terbang masuk. Sebagian besar dari orang-orang ini berusia 20-an, tetapi ada juga beberapa murid biasa yang lebih tua. Kadang-kadang, ada juga murid dalam kostum murid dalam. Di tengah tanah datar terbuka, 10 arena batu hijau dengan tinggi setengah kaki dan panjang dan lebar puluhan meter. Di belakang 10 arena, ada juga platform tinggi batu giok putih seukuran hektar. Ada beberapa sosok yang berdiri di atasnya. Di antara mereka berdua, satu yang mengenakan jubah abu-abu dan berjanggut panjang adalah Master Halaman Jiang Zong, di sampingnya adalah Wakil Master Halaman Liang Zhanghe yang memiliki alis terbalik yang ikonik. Catatan penerjemah, sebelumnya gelar mereka hanya Master, tetapi Courtyard Master adalah istilah yang lebih akurat. Ada pria tua lain dengan alis kuning, wajah layu dan mata cekung, dan seorang wanita cantik dengan pakaian warna-warni yang Liu Ming temui sebelumnya pada hari memasuki dunia api kecil. Mereka semua adalah penguasa halaman dari halaman lain. Adapun orang-orang lainnya, kebanyakan dari mereka tidak terduga yang jelas merupakan pembangkit tenaga listrik negara pelet nyata. Setelah Liu Ming menarik napas dalam-dalam, dia memilih sudut dan berdiri di sana dengan tenang. Segera setelah itu, karena semakin banyak murid luar tiba, pembangkit tenaga real pellet state di platform tinggi batu giok putih juga secara bertahap meningkat. Beberapa orang langsung mendarat dengan awan berwarna-warni, beberapa mendarat dengan perahu terbang. Tiba-tiba, pelangi hijau meledak dari langit yang jauh. Setelah beberapa kilatan, ia mendarat di platform tinggi batu giok putih. Setelah cahaya memudar, beberapa pembangkit tenaga listrik real pellet state muncul lagi. Mereka adalah bocah lelaki berusia 12 tahun dan lelaki parubaya yang mengenakan jubah putih dan kipas lipat hijau di tangannya. Keduanya adalah Master Halaman Emerald Cloud Peak. Ada juga seorang wanita cantik setengah baya berusia 30 tahun dengan kemeja hijau di sebelah mereka. Mereka hanya berbicara sebentar dengan orang lain di dekatnya, lalu mereka muncul di sudut platform tinggi, mereka juga menunggu. 1 jam kemudian, seluruh puncak penuh dengan orang-orang yang padat. Pembangkit tenaga real pellet state, selain yang berasal dari 8 halaman utama, sekitar 60 di platform batu giok putih. Tentu saja, orang-orang ini secara alami tidak dapat mewakili semua puncak sekte Taiking, tetapi mereka memiliki kuota murid batin di tangan mereka. Oleh karena itu, cabang-cabang yang tertarik dengan kompetisi besar ini akan mengirim orang untuk menonton kompetisi. Pada saat ini, di antara 8 penguasa halaman, wanita cantik dengan sosok yang baik, menatap ke langit, dan akhirnya berbicara sedikit tidak sabar. Sudah hampir waktunya. Ini benar-benar sudah larut, mari kita mulai. Melihat ini, pria pendek dan gemuk di samping berkata dengan tenang. Jiang Zong dan master halaman utama lainnya secara alami tidak keberatan dan mengangguk. Jadi pria pendek dan gemuk itu maju 2 langkah. Setelah berdeham, dia mengumumkan dengan keras. Kompetisi utama 10 tahun dari 8 halaman kami akan diadakan di sini hari ini. Sekarang, atas nama master halaman lainnya, saya akan mengumumkan aturan kompetisi utama. Petik 2. Meskipun suara pria pendek dan gemuk itu tidak keras, itu bergema di seluruh gunung, memungkinkan setiap murid untuk mendengar dengan jelas. Semua murid menjadi tenang dan melihat ke arah platform yang tinggi. Pria pendek dan gemuk itu melihat sekeliling lagi, lalu dia melanjutkan untuk mengumumkan. Aturan untuk kompetisi ini kira-kira sama seperti sebelumnya. Semua murid luar di 8 halaman dapat berpartisipasi. Babak penyisihan adalah babak penyisihan. Semua murid yang berpartisipasi pertama-tama menarik undian untuk menentukan lawan mereka, dan pemenangnya memasuki babak berikutnya, 100 teratas akan ditentukan oleh ini. Sistem eliminasi tunggal masih akan diterapkan di semifinal. Murid yang berpartisipasi akan menarik undian untuk menentukan 10 besar. Pada akhirnya, 10 teratas akan bergiliran berperang. Aturan khusus akan diumumkan setelah 10 besar ditentukan. Selain itu,
Mereka yang masuk 100 besar kompetisi utama akan menerima batu roh tertentu dan hadiah poin kontribusi, dan mereka yang masuk 10 besar akan mendapatkan lebih banyak batu roh dan poin kontribusi, serta hadiah lain yang disiapkan oleh klan sekte kami. Saya harap semua orang dapat mencoba yang terbaik. Anda akan bertanggung jawab atas kematian Anda sendiri, tetapi jika ada yang dengan sengaja melukai lawan atau dengan sengaja membunuh lawan dalam kompetisi, hukuman ringan dikirim ke neraka bipolar 5 gunung dan hukuman berat dikeluarkan dari sekte Taïqing dengan kekuatan spiritual Anda dihapuskan. Adapun aturan tantangan khusus kompetisi, ada instruksi di dinding batu di atas arena. Setengah jam kemudian, undian akan dimulai. Setengah hari kemudian, kompetisi akan dimulai di 10 arena secara bersamaan. Petik 2. Setelah pria pendek dan gemuk itu mengatakan banyak hal dalam satu napas, dia mundur beberapa langkah dan mulai mengobrol dengan beberapa master halaman lainnya. Para murid di puncak gunung segera membuat keributan. Meskipun kebanyakan dari mereka tahu aturan kompetisi sejak lama, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk memeriksa dinding batu lagi. Tuan halaman Jiang, saya mendengar bahwa halaman Piaohong Anda penuh dengan bakat akhir-akhir ini. Saya mendengar bahwa selain Zhou Tianrui, 10 murid teratas dari kompetisi besar sebelumnya, murid lain yang bermarga Liu baru-baru ini lulus uji coba di Istana Ilusi Langit Hijau. Di platform batu giok, lelaki tua dengan alis kuning berbicara kepada Jiang Zong. Tidak sama sekali, Courtyard Master Chen telah memujinya secara berlebihan. Saya mendengar bahwa Anda memiliki murid baru yang bermarga Lin di halaman Fengling. Dia juga orang yang berbakat yang juga mahir dalam semua jenis teknik hantu. Lagi pula, keponakanmu Chen Deng sudah lama terkenal. Prestasinya dalam arai bahkan tak tertandingi. Dengan mereka berdua, saya pikir Fengling Courtyard akan dapat bersinar di kompetisi besar ini. Jiang Zong tersenyum mendengar kata-kata itu dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Sebagian besar yang lain hanya tersenyum tanpa berbicara. Wanita cantik itu semakin mengerucutkan bibirnya. Para master halaman 8 secara alami sangat mementingkan kompetisi besar ini, 10 murid teratas dalam kompetisi utama tidak hanya akan menerima sejumlah besar sumber daya, tetapi halaman mereka juga akan dihargai oleh sekte dan menerima sejumlah besar sumber daya. Itu penting untuk pengembangan setiap halaman dalam 10 tahun ke depan. Jika ada murid yang memenangkan kompetisi secara kebetulan, halaman tidak akan khawatir tentang sumber daya dalam 10 tahun ke depan. Poin lainnya adalah bahwa hasil dari setiap kompetisi besar akan secara langsung menentukan prestise mereka di sekte dan kepentingan pribadi mereka. Oleh karena itu, hasil kompetisi utama sangat penting. Setengah jam telah berlalu dalam sekejap mata. Selama periode itu, Liu Ming juga dengan hati-hati membaca aturan babak penyisihan dari dinding batu. Babak penyisihan dibagi menjadi 10 kelompok. Hanya 10 orang yang tersisa pada akhirnya melalui pertempuran 2 vs pukul 2 10 orang dari 10 blok itu akan menjadi 100 teratas. Setelah menentukan 100 teratas, akan ada putaran undian lagi. Itu masih akan menjadi pertarungan 2 vs 2 sampai 10 besar ditentukan. Setelah itu, Liu Ming buru-buru melirik tumpukan orang, lalu dia berjalan ke sisi lain gunung untuk menggambar banyak di depan tablet batu setinggi 100 meter. Pada saat ini, nama-nama banyak murid muncul dengan padat di loh batu. Setelah menggoyangkan token sekte di pinggangnya ke arah tablet batu, lampu hijau menyala ke tablet batu. Di sudut kanan bawah tirai cahaya abu-abu, pada kelompok ke-9, kata-kata, halaman Piaohong Liu Ming, muncul di atasnya. Grup ke-9. Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Yan Ming dan Sue Yun berjalan keluar dari kerumunan dan kebetulan melihat Liu Ming menarik undian. Hei, Junior Fellow Apprentice Liu ada di kelompok ke-9. Yan Ming melihat tablet batu dan berkata. Ternyata itu adalah Senior Fellow Apprentice Yan dan Junior Sister Apprentice Sue, apakah kalian berdua juga menggambar? Liu Ming mengangguk dan bertanya sebagai balasannya. Kami di sini untuk menggambar, dan kami kebetulan bertemu dengan Junior Fellow Apprentice Liu. Sue Yun, yang mengenakan kemeja putih, berkata sambil tersenyum tipis. Seperti yang mereka katakan, keduanya mengeluarkan token sekte dan mengguncangnya ke arah tablet batu. Dua lampu hijau yang sama melintas ke tablet batu. Segera, nama keduanya menyala hampir bersamaan, Yan Ming ditugaskan ke grup kelima dan Sue Yun ditugaskan ke grup pertama.
Grup kelima. Yan Ming melihat kelompoknya di tablet batu dengan ekspresi serius. Liu Ming melirik tablet batu. Di grup kelima, ada dua nama pembangkit tenaga listrik yang disebutkan oleh Yan Ming. Senior Fellow Apprentice Yan, kompetisi utama di sekte hanyalah sebuah kompetisi. Jika Anda menghadapi musuh yang kuat, anggap saja itu sebagai pengalaman tempur yang sebenarnya berharga. Sue Yun di samping sepertinya melihat pikiran Yan Ming dan terhibur. Yan Ming tersenyum masam dan mengangguk. Liu Ming sekali lagi dengan hati-hati memindai nama-nama kelompok ke-9 di loh batu. Setelah secercah cahaya melintas di matanya, dia tiba-tiba menemukan bahwa nama Zhang Xuan juga ada di dalamnya. Selain orang ini, ada dua murid terkenal lainnya yang disebutkan oleh Yan Ming. Yang lain tampaknya adalah orang-orang yang tidak penting. Namun, setiap grup memiliki 10 kursi di 100 teratas, jadi dia mungkin tidak bertemu orang-orang ini sebelum maju ke 100 teratas. Bab 578, Kompetisi Utama dari 8 halaman 1. Setelah undian, Liu Ming mengucapkan selamat tinggal pada Yan Ming dan Sue Yun dan pergi ke arena ke-9. Dia menemukan ruang kosong dan duduk bersila dengan mata tertutup. Tidak lama kemudian, di platform tinggi, pria pendek dan gemuk dari 8 halaman master tiba-tiba berhenti mengobrol dengan orang-orang di sampingnya, mengambil beberapa langkah ke depan, dan mulai mengumumkan dengan keras. Waktunya telah tiba. Babak penyisihan kompetisi utama telah resmi dimulai. Semua murid silakan pergi ke arena berdasarkan undian dan mulai kompetisi dalam urutan nomor. Begitu pengumuman itu dibuat, ribuan murid di antara hadirin tiba-tiba membuat ledakan. Dalam waktu kurang dari 10 detik, mereka dibagi menjadi 10 kelompok yang mengelilingi masing-masing arena. Di ring di setiap arena, sudah ada wakil pintu luar dari periode kristalisasi yang mengumumkan situasi pertandingan dan beberapa tindakan pencegahan. Pada saat ini, Liu Ming juga berdiri di antara kerumunan di bawah arena ke-9. Sambil mendengarkan wakil murid di atas panggung, dia melihat sekeliling dan melihat nomor token sekte di tangannya. Ada lebih dari 400 murid di kelompok ke-9. Dia sendiri adalah No. 362. Ada lebih dari 100 pertandingan sebelumnya, dan hanya tersisa setengah hari, jadi dia mungkin tidak akan bertarung hari ini. Pertandingan selanjutnya, nomor 15 vs. No. 26. Yang mengejutkan, setelah hanya 10 menit atau lebih dari 10 pertandingan selesai. Ini benar-benar berbeda dari harapan awalnya. Adapun mereka yang naik ke panggung dan bertarung satu sama lain, kebanyakan dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama. Secara alami, tahap menengah dari periode kondensasi adalah yang paling banyak, tetapi kekuatan sebenarnya bahkan lebih beragam. Beberapa murid begitu lemah sehingga mereka telah tersingkir atau dikendalikan di bawah seni mistik lawan sebelum mereka sempat melemparkan senjata spiritual mereka. Beberapa murid tahap awal periode kondensasi bahkan menyerah tanpa bertarung saat menghadapi murid tahap selanjutnya. Melihat sekeliling, kondisi di arena yang tersisa hampir sama. Tentu saja, beberapa murid yang memiliki kultivasi yang sama harus melalui babak pertempuran sengit sebelum memutuskan pemenangnya. Namun, karena itu bukan pertempuran hidup dan mati, begitu seseorang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, atau setelah dia mengira dia bukan lawannya, dia akan secara aktif mengambil inisiatif untuk melompat keluar dari pesona tirai cahaya. Pada saat ini, Liu Ming tiba-tiba merasakan tatapan dari belakangnya. Dia melihat ke belakang dengan gerakan pikirannya. Itu adalah pria berotot, Zhang Xuan, yang berjalan ke arahnya dari arena ke-8 di sebelahnya. Setelah meninggalkan istana ilusi langit hijau, kekuatan spiritual saudara Liu tampaknya telah meningkat pesat. Zhang Xuan berkata setelah berdiri diam di depan Liu Ming. Bukankah saudara Zhang sama denganku? Anda telah maju ke tahap kondensasi selanjutnya. Agaknya, kekuatanmu juga meningkat banyak, kan? Liu Ming tersenyum sedikit. Beraninya aku membandingkan diriku dengan saudara Liu. Saudara Liu membunuh iblis kuat Yin yang sendirian hari itu dan Anda juga lulus ujian istana ilusi langit hijau. Kekuatanmu yang kuat diketahui oleh semua murid. Memikirkan kembali ujian istana ilusi langit hijau, Zhang Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata begitu. Ternyata orang yang membunuh Ying Yang Strong Demon adalah Liu Ming. Sebelum Liu Ming bisa berbicara, seseorang berkata dengan terkejut. Tiba-tiba, ada lebih dari selusin orang melihat Liu Ming serempak, dan mereka berbisik satu sama lain.
Pada saat yang sama, ekspresi Liu Ming bergerak. Dia berbalik, lalu dia adalah seorang pemuda gemuk berjubah hijau di dekat arena ke-8. Dia sedang makan pai besar yang dia dapatkan entah dari mana. Tatapan orang ini sangat serius, memberi Liu Ming rasa penindasan yang samar. Dia bukan orang biasa, tetapi dia tidak pernah mendengar tentang orang seperti itu, dia juga tidak termasuk dalam daftar yang disebutkan Yan Ming. Ini membuat Liu Ming bergumam dalam pikirannya untuk sementara waktu, tetapi dia segera pulih dan terus berkata kepada Zhang Xuan. Saudara Zhang telah memuji berlebihan, itu hanya kebetulan. Bakat mata ungu Brother Zhang luar biasa. Saya pikir Anda pasti bisa mendapatkan sesuatu dari kompetisi besar ini. Petik 2. Zhang Xuan tersenyum pahit ketika dia mendengar kata-kata itu. Saat dia ingin mengatakan sesuatu lagi, duel sebelumnya di arena ke-8 telah memutuskan pemenangnya, dan muridnya telah meninggalkan arena. Pada saat yang sama, suara dingin deputi periode kristalisasi terdengar. Pertandingan berikutnya, nomor 31 vs. No. 32. Kakak Liu, aku akan memasuki arena dulu. Zhang Xuan menangkupkan tinjunya ketika dia mendengar itu. Setelah beberapa kedipan dari sosoknya, dia melompat ke arena ke-8. Dia adalah nomor 31 dari grup ke-8. Lawannya adalah pemuda pendek dengan wajah tajam yang hanya memiliki kultivasi tahap awal periode kondensasi. Setelah hanya beberapa detik, pemuda pendek itu diusir dari arena oleh Zhang Xuan dengan beberapa pukulan sebelum dia mengerti apa yang sedang terjadi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, pertandingan berlangsung dengan tertib. Dalam setiap kelompok, sorakan dan ejekan terus datang satu demi satu. Orang-orang kuat yang disukai oleh penonton akan menimbulkan sorak-sorai ketika mereka naik ke atas panggung. Di antara mereka, kelompok ketiga di mana Zhou Tianrui berada, pada saat ini, ada gelombang seru dan kekaguman. Ternyata senior fellow apprentice Zhou ini mengalahkan murid lain dari periode kondensasi tahap selanjutnya hanya dengan beberapa gerakan. Segera setelah itu, di grup kedua, seorang wanita dengan wajah bekas luka dengan mudah menjatuhkan lawannya dengan gerakan hantunya. Liu Ming tidak terlalu memperhatikan hal ini. Dia masih menunggu dengan tenang sambil mengamati kompetisi di arena dengan wajah tenang. Dalam kompetisi besar ini, dia sudah memutuskan untuk setidaknya memenangkan tempat di 10 besar. Tentu saja, dia akan mencoba untuk mendapatkan tempat pertama jika memungkinkan. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa mendapatkan banyak sumber daya, jika dia disukai oleh master puncak tertentu, dia juga bisa langsung menjadi murid batin, menghilangkan kesulitan memasuki pintu dalam melalui cara lain. Saat senja tiba, akhirnya giliran Liu Ming. Pertandingan berikutnya, nomor 361 vs No. 362. Setelah Liu Ming membuat suara ini di ring ke-9, dia melompat dan mendarat dengan ringan di arena. Tirai cahaya pesona menyelimuti seluruh arena. Di seberangnya, ada seorang pemuda tampan berjubah abu-abu berusia 20-an. Ketika Liu Ming naik ke atas panggung, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Saya Zhu Tian dari halaman Xiaoxiang. Tolong beritahu saya rekan magang senior." Petik 2. Halaman Piaohong, Liu Ming. Liu Ming hanya berkata dengan lemah. Dia memindai dengan pikiran surgawi dan menemukan bahwa murid lainnya hanya berada pada tahap peralihan periode kondensasi. "Apa? Kamu Liu Ming?" Ketika Zhu Tian mendengar ini, dia terkejut tiba-tiba. Wajahnya langsung penuh kewaspadaan. Liu Ming masih berdiri di tempat dengan ekspresi tidak berubah. Pada saat ini, Deputi Periode Kristalisasi mengumumkan, mulai, di udara dan terbang melampaui tirai cahaya. Pria muda berjubah abu-abu menjentikkan lengan bajunya dengan wajah serius, dan garpu dalam cahaya kuning terbang keluar dan menjadi berukuran 10 meter. Liu Ming samar-samar melihat garpu pendek di tangan pemuda itu. Itu adalah senjata spiritual kelas atas dengan 25 pesona. Namun, Liu Ming hanya berdiri dengan tangan di belakang, dia sepertinya tidak bergerak sama sekali. Meskipun saudara Liu memiliki reputasi yang cukup baik, bukankah kamu terlalu meremehkan lawanmu? Kelambanan Liu Ming membuat pemuda berjubah abu-abu itu tampak sedikit kesal, katanya dengan cemberut yang dalam. Begitu dia berbicara, dia meluncurkan beberapa simbol ke orang-orang yang terbang, lalu dia menunjuk ke udara. Ada suara gemuruh, dan garpu terbang itu berubah menjadi cahaya seukuran mangkuk dan menghantam Liu Ming. Mata Liu Ming dingin. Dia membuat gerakan,
dan kabut hitam keluar dari tubuhnya. Setelah dia mengangkat tangannya, kabut hitam mengembun menjadi telapak tangan hitam raksasa yang melesat menuju kilat emas. Semburan suara siulan datang dari udara, telapak tangan hitam raksasa dan petir berada di jalan buntu untuk sementara waktu. Melihat situasi ini, Liu Ming tampak sedikit terkejut. Dengan tatapan ganas, dia berubah menjadi hantu dan menghilang. Pada saat yang sama, bom petir dan telapak tangan hitam raksasa meledak di udara. Di tengah asap yang bergulir, busur petir perak tersebar di sekitar. Pada saat ini, sosok hantu muncul di belakang pria berjubah abu-abu. Sosok itu dengan ringan meluncurkan telapak tangan hitam raksasa tanpa suara, tidak ada tanda-tanda sebelum pukulan itu terjadi. Pria berbaju abu-abu itu tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Aura pertahanan dihancurkan oleh pukulan telapak tangan. Setelah teriakan menyakitkan, dia terbang 100 meter lebih jauh dan mendarat di luar arena. Garpu pendek di udara juga jatuh di arena dengan ledakan karena telah kehilangan hubungannya dengan pemiliknya. Dari pemuda berjubah abu-abu melepaskan garpu pendek hingga didorong keluar dari arena oleh Liu Ming, itu hanya masalah beberapa detik. Halaman Piaohong Liu Ming menang. Melihat ini, Deputi Periode Kristalisasi di atas arena membuat pengumuman dengan keras. Kamu bertarung dengan baik. Setelah Liu Ming berkata dengan ringan, dia melompat dari arena dengan ringan. Di antara hadirin, seorang pria tinggi dan kurus lainnya yang tampaknya berada di halaman yang sama dengan pria muda berjubah abu-abu dengan cepat melangkah maju untuk membantunya berdiri. Setelah beberapa saat, pemuda berjubah abu-abu menghilang dari kerumunan tanpa mengucapkan sepatah kata pun setelah dibantu oleh pria jangkung dan kurus itu. Setelah 1 jam lagi, babak penyisihan hari pertama berakhir. Liu Ming tidak tinggal lebih lama lagi. Dia memberi isyarat dan berubah menjadi awan hitam yang terbang menuju rumah guanya. Dini hari berikutnya, di puncak Yunyi, ribuan orang berkumpul lagi. Tetapi dibandingkan dengan hari sebelumnya, orang-orang itu sepertiga lebih rendah. Setelah babak penyisihan hari pertama, hampir setengah dari orang-orang telah dieliminasi. Sebagian besar orang yang berkunjung hari ini telah tersingkir kemarin, hanya di sini untuk menonton pertandingan. Lagi pula, bisa melihat pertempuran tingkat tinggi seperti itu juga akan sangat membantu untuk pengalaman kultivasi dan pertempuran mereka sendiri. Di platform Batu Giok, hanya ada selusin orang yang tersisa termasuk tuan halaman dan wakil tuan halaman dari 8 halaman. Itu jelas kurang dari hari pertama. Namun, jumlah tetua puncak dan master puncak lebih sedikit dari hari pertama. Liu Ming datang ke arena ke-9 lebih awal, mencari tempat yang tenang, dan terus menonton dengan tenang. Dia memindainya dengan pikiran surgawi dan menemukan bahwa setelah hari pertama, sebagian besar murid yang tersisa berada pada tahap akhir dari periode kondensasi. Hanya beberapa dari mereka yang berada di tahap awal periode kondensasi. Dalam pertandingan yang dimulai tak lama kemudian, itu juga merupakan pertandingan antara para murid dari tahap selanjutnya di periode kondensasi. Dibandingkan dengan hari pertama, tingkat kegembiraan meningkat secara signifikan, dan waktu yang dihabiskan dalam pertandingan juga jauh lebih lama. Setelah setengah hari, akhirnya giliran Liu Ming untuk bertarung lagi. Pertandingan berikutnya, nomor 362 vs No. 364. Wakil murid mengumumkan tanpa ekspresi. Setelah mendengar ini, Liu Ming segera berjalan keluar dari kerumunan dengan senyum tipis dan melompat ke arena. Bab 579, kompetisi utama dari 8 halaman 2. Di sisi lain arena, belum ada seorang pun di sana. Di mana No. 364, Pan Tianfeng dari halaman Xuan Miao. Jika kamu tidak naik ke arena sekarang, kamu akan dianggap menyerah. Setelah wakil periode kristalisasi menunggu sebentar, wajahnya menjadi suram. Dia kemudian mengangkat suaranya lagi. Begitu komentar ini keluar, ada ledakan bisikan di antara kerumunan yang menonton. Berhenti menelepon, aku di sini. Pada saat ini, seorang pemuda kulit putih dan gemuk dengan jubah brokat perak muncul di arena dalam sekejap. Begitu orang ini melangkah ke arena, itu menyebabkan keributan di bawah arena. Dikatakan bahwa meskipun Pan Tianfeng ini berada pada tahap kondensasi selanjutnya, kekuatannya tidak kalah dengan pembudidaya periode kristalisasi. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kakak, pernyataanmu agak salah. Meskipun saya tidak tahu kekuatannya yang sebenarnya,
keluarga Pan masih merupakan keluarga terkemuka di sekte kami. Dikatakan bahwa Pan Tianfeng dapat mencapai tahap kondensasi pada usia 20 tahun, sebagian besar alasannya adalah karena ramuan peningkatan kekuatan spiritual yang berharga yang disediakan oleh keluarganya. Sementara ada banyak diskusi di antara hadirin, Pan Tianfeng bahkan tidak melirik Liu Ming di sisi yang berlawanan. Dia menjentikkan lengan bajunya, dan palu hitam kecil sudah ada di tangannya. Dia berbicara dengan sombong. Saya Xuan Miao Courtiard Pan Tianfeng, Anda tidak perlu memberitahu saya nama Anda. Saya akan menggunakan kemenangan ini hari ini untuk menguji senjata spiritual yang baru saya beli. Sebelum Liu Ming menjawab, pupil matanya mengecil dan melihat palu hitam di tangan pemuda itu. Dia sedikit terkejut. Dia menjual palu kecil ini seharga 2 juta batu roh di pasar beberapa hari yang lalu, dan pemilik toko di toko tempat itu sepertinya memiliki nama keluarga Pan. Setelah berpikir cepat, Liu Ming memandang Pan Tianfeng di sisi yang berlawanan. Dia tidak bisa menahan senyum sedikit. Pan Tianfeng sangat marah melihat ini. Dia membuat gerakan dengan kedua tangan dan menuangkan semua kekuatan spiritualnya ke palu hitam kecil. Dia kemudian mengguncang pergelangan tangannya dan melemparkan palu kecil ke udara. Saat palu hitam kecil itu bergetar, ia melepaskan cahaya hitam terang secara tiba-tiba. Itu berubah menjadi ukuran 10 meter, dan rune hitam pekat di permukaan terus berkedip. Dengan semburan fluktuasi kekuatan spiritual yang keras melonjak, para penonton di tempat lain terkejut. Mereka semua menoleh ke arena ke-9. Di platform tinggi tidak jauh, beberapa pembangkit tenaga listrik real pellet state tampaknya telah memperhatikan pergerakan arena ke-9 dan melihat ke atas. Pan Tianfeng tampaknya merasa bahwa dia telah menjadi pusat perhatian, dan dia senang. Dia meluncurkan serangkaian simbol. Setelah palu hitam raksasa itu mengeluarkan suara rendah, pola hitam di permukaan secara bertahap menjadi jelas. Liu Ming masih berdiri di sana tanpa bergerak. Dia hanya melihat palu raksasa di udara dengan setengah tersenyum. Palu hitam kecil ini adalah senjata spiritual yang luar biasa dengan 30 pesona. Sekarang tampaknya memiliki momentum yang luar biasa, tetapi Pan Tianfeng hanya bisa mengaktifkan 20 pesona. Sepertinya dia tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup atau dia tidak punya waktu untuk memperbaikinya sepenuhnya. Pada saat ini, Pan Tianfeng mengerang rendah, melompat, meraih palu kecil di udara, dan melambaikannya ke sisi yang berlawanan. Engah! Suara keras datang dari permukaan arena, dan sekelompok besar bayangan palu hitam muncul dan berguling ke arah Liu Ming. Setelah kilasan sosok Liu Ming, dia muncul di udara setinggi lebih dari 100 meter, dengan mudah menghindari serangan itu. Bayangan palu hitam segera menghantam tirai tipis di tepi arena. Setelah suara gemuruh, bayangan menghilang menjadi titik cahaya hitam. Pesonanya juga sedikit bergetar. Kekuatannya jelas besar. Ketika banyak penonton melihat ini, mereka juga terkejut. Mereka terintimidasi melihat kekuatan palu. Pan Tianfeng melihat Liu Ming menghindari serangan itu dengan mudah, dan wajahnya memerah karena marah. Dia membuat gerakan dan mengayunkan palu raksasa sekali lagi. Dengan kilatan cahaya hitam, selusin bayangan palu terbang sekaligus. Mata Liu Ming berkedip. Setelah sosoknya menjadi kabur beberapa kali, dia muncul di sudut arena. Semua serangan meleset sekali lagi. Setelah proses ini diulang sebanyak 4 kali, Pan Tianfeng sudah terengah-engah dengan wajah pucat. Kecuali menghindar berulang kali, Liu Ming bahkan tidak melemparkan senjata spiritualnya. Palu ini menghabiskan begitu banyak kekuatan spiritual sehingga bahkan Liu Ming tidak tahan, apalagi pria ini. Adegan aneh ini segera menyebabkan para murid di sekitar arena tertawa. Kamu terus mengelak di sana-sini, apakah kamu masih ingin bertarung atau tidak? Apakah Anda takut dengan senjata spiritual saya yang luar biasa? Pan Tianfeng meraung marah. Kamu benar. Liu Ming menyeka hidungnya dan menjawab tanpa berpikir setelah mendengar itu. Begitu dia mengucapkan kalimat ini, banyak penonton tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu berani melawanku seperti laki-laki? Pan Tianfeng memarahi dengan marah. Wajah putih dan bulat aslinya memerah saat ini. Berpikir bahwa dia, sebagai tuan muda yang bermartabat dari keluarga Pan, ditipu oleh orang di depannya, dia memanggil kembali palu raksasa itu dengan marah. Dia mengerahkan semua kekuatan spiritualnya ke dalamnya, dan palu hitam raksasa bersinar terang. Baik, Liu Ming menjawab dengan cepat, tetapi dia masih tidak mengeluarkan senjata spiritualnya. Tangannya masih di belakang,
tapi dia terlihat sedikit serius. Melihat ini, sosok Pan Tianfeng bergetar, bergegas ke arah Liu Ming dengan palu hitam raksasa di tangannya. Dengan pikiran, Liu Ming sengaja mengungkapkan cacat dengan memperlambat gerakannya. Akibatnya, mata orang ini berkilat gembira. Dia mengerang dan menghancurkan palu raksasa di Liu Ming. Itu berubah menjadi bayangan hitam yang melonjak ke Liu Ming dengan panik. Sosok Liu Ming hanya bergetar sedikit, dan dia menghindari bayangan palu dengan gerakan yang luar biasa. Dia muncul secara aneh di tempat lain. Kamu? Pan Tianfeng melebarkan matanya, tetapi sebelum dia selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Bang, dia jatuh pingsan ke tanah. Jelas, beberapa pukulan sebelumnya telah menguras semua kekuatan spiritualnya, dia tidak tahan lagi. Dari Pan Tianfeng melemparkan palu hitam hingga pingsan ke tanah, butuh sekitar 10 menit. Liu Ming tidak menggunakan senjata spiritualnya dan menyerang dengan inisiatif dari awal hingga akhir. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kompetisi utama pintu luar Sekte Taiking. Para penonton juga sedikit tercengang. Tentu saja, ini karena kekuatan spiritual Pan Tianfeng dibangun oleh kekuatan obat, jadi jiwanya yang sebenarnya terlalu kotor. Kalau tidak, bahkan jika konsumsi kekuatan spiritualnya banyak, dia tidak akan pernah begitu tak tertahankan. Dalam pertandingan ini, halaman Piaohong Liu Ming menang. Dengan pengumuman itu, mulut Liu Ming sedikit miring. Sosoknya bergetar sebelum muncul di bawah arena. Tes-tes, Pan Tianfeng ini adalah murid Xuan Miao Courtyard bukan? Wanita glamor itu berkata sambil tertawa. Mendengar kata-kata itu, pria pendek dan gemuk di samping juga tampak malu, dia sedikit tercengang. Bakat Pan Tianfeng tidak buruk, tetapi pada dasarnya dia malas. Meskipun kultivasinya meningkat dengan mengkonsumsi sejumlah besar eliksir, dia sekarang telah mencapai tahap kondensasi selanjutnya. Dengan beberapa senjata spiritual yang luar biasa dan teknik yang luar biasa, dia dapat menangani murid biasa dengan level yang sama. Kemungkinan menang masih cukup tinggi. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa murid ini akan menggunakan senjata spiritual yang luar biasa yang jelas-jelas tidak dapat dia kendalikan. Akibatnya, situasi bodoh seperti itu terjadi. Pria di Piaohong Courtyard cukup luar biasa. Dia bisa melihat kekuatan spiritual yang sangat besar yang dikonsumsi oleh senjata spiritual lawannya. Master halaman Liang, orang ini pasti pendatang baru, Liu Mingkan. Pria pendek dan gemuk itu batuk ringan, lalu dia buru-buru mengganti topik pembicaraan. Ya, ini orangnya. Liang Zhanghe menjawab dengan sungguh-sungguh. Saya mendengar bahwa orang ini telah mempelajari teknik sekte dalam sebelumnya, dan dia juga memiliki performa yang cukup baik dalam percobaan dunia api kecil. Sekarang saya melihat pertempurannya hari ini, dia memang cukup bagus. Pria pendek dan gemuk itu berkata dengan mata berkedip. Liang Zhanghe hanya tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat ini, pria pendek dan gemuk itu tidak banyak bicara. Dia tetap diam dengan wajah gelap. Jiang Zong terus memelintir janggutnya dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan halaman lainnya dan wakil tuan halaman di samping juga tampak berbeda pada saat ini. Beberapa tidak peduli tentang masalah ini, mereka hanya memperhatikan situasi murid-murid mereka. Di sisi lain, Hao Yue Tongzi juga melirik arena ke-9 dan matanya sedikit berkedip. Pria bermarga dari Emerald Cloud Peak dan wanita muda di sebelahnya sedang menonton pertandingan sengit di arena lain dengan saksama. Pertandingan di setiap arena masih berlangsung sengit. Liu Ming baru saja menemukan sudut untuk duduk diam dengan kaki disilangkan dan tidak terlalu peduli dengan pertandingan orang lain. Di sore hari, Liu Ming sekali lagi dengan mudah mengalahkan seorang penggarap pedang yang memegang pedang hijau kecil. Lawan baru saja mengembangkan teknik pengendalian pedang tidak lama kemudian, dan dia bahkan belum mencapai tingkat keberhasilan yang kecil. Liu Ming menemukan celah dan menang dengan satu pukulan. Saat hari kedua berakhir, Liu Ming melihat bahwa dia tidak akan bertengkar lagi hari ini dan dia tidak tertarik untuk menonton pertarungan yang lain, jadi dia kembali ke rumah guanya. Kompetisi hari ketiga masih berlangsung sengit. Tidak yakin apakah Liu Ming beruntung atau lawannya tidak beruntung, lawan pertandingan keempatnya adalah seorang pemuda pendek di tahap menengah periode kondensasi. Orang ini tidak menemukan murid tahap kondensasi di babak sebelumnya yang cukup beruntung. Akibatnya, hanya dalam beberapa detik,
aura pelindung pemuda pendek itu dihancurkan oleh Liu Ming dengan penjara neraka naga harimau, dan dia buru-buru mengaku kalah. Saat pertandingan berlangsung dengan tertib, situasi masing-masing grup secara bertahap menjadi jelas. Kelompok ke-9 tempat Liu Ming berada, saat ini hanya memiliki lebih dari 20 orang. Menurut aturan kontes pendahuluan, babak eliminasi kelima ini akan memiliki 10 pertandingan 1v1. Adapun peserta yang tidak memiliki lawan, mereka dapat memilih siapa saja dari 10 besar untuk bertarung. Jika mereka menang, mereka bisa menggantikan 10 besar. Pada saat ini, Liu Ming berdiri di depan tablet batu yang menunjukkan kecocokan berikut. Dia memindai dengan pikiran surgawi dan menemukan bahwa lawannya di babak terakhir ternyata adalah 10 besar di kompetisi besar sebelumnya yang disebutkan oleh Yan Ming, seorang pria berotot berjubah biru. Bab 580, kompetisi utama dari 8 halaman 3. Setengah jam kemudian, di arena grup ke-9, Liu Ming bertarung dengan seorang pria muda berjubah biru. Saat wakil murid mengumumkan dimulainya pertempuran, pemuda berjubah biru segera menamparkan pinggangnya untuk melepaskan 3 asap putih. Setelah mengembun, mereka berubah menjadi 3 iblis tulang. Masing-masing dari mereka setinggi 10 meter, dan mereka berada pada tahap peralihan dari periode kondensasi. Saat pemuda berjubah biru mengerang, 3 iblis tulang tiba-tiba memuntahkan asap putih dari mulut mereka dan bergegas menuju Liu Ming. Liu Ming membuat gerakan, dan kabut hitam bergulir keluar dari tubuhnya. Di tengah auman naga, 2 kabut hitam mengembun menjadi 2 naga, terbang lurus ke 2 iblis tulang. Begitu keempatnya bersentuhan, 2 naga kabut hitam membelah sutra putih dengan mudah, lalu mereka terjerat erat pada iblis tulang. 2 iblis tulang tidak bisa bergerak dalam gas hitam. Meskipun pria berjubah biru terus mengubah gerakannya lagi dan lagi, 2 iblis tulang tidak bisa keluar dari belitan tidak peduli bagaimana mereka berjuang. Wajah pria berjubah biru itu sedikit berubah, tetapi pada saat ini, iblis tulang yang tersisa telah mendekati Liu Ming setelah berkedip beberapa kali. Di tengah tawa aneh, itu menyemburkan beberapa jarum tulang hijau. Liu Ming tampaknya siap untuk itu. Dia mendengus dan meluncurkan pukulan berat, menangkis jarum tulang dan menyerang iblis tulang tanpa henti. Pria muda berjubah biru jelas tidak mengharapkan Liu Ming menyerang dari depan tanpa menghindar. Terburu-buru, dia dengan cepat mencoba mengendalikan iblis tulang untuk menghindari, tetapi sudah terlambat. Raungan harimau yang memekakkan telinga terdengar. Seiring dengan gelombang hitam besar yang membubung ke langit, seekor harimau hitam raksasa melewati tubuh iblis tulang itu. Setelah sedikit jeda dalam kehampaan, ia mengungkapkan sepasang cakar depannya yang tajam dan menerkam ke depan. Ketika pria berjubah biru melihat ini, wajahnya menjadi suram. Dengan jentikan lengan bajunya, 2 garpu tulang dipegang di tangannya. Saat dia melambaikan satu tangan, tombak api merah kental, dan itu diluncurkan ke harimau hitam raksasa. Setelah api di langit meledak, harimau hitam raksasa menghilang menjadi beberapa gumpalan asap. Liu Ming sedikit terkejut. Dia menyipitkan mata dan menilai 2 garpu tulang di tangan lawan. Salah satunya berkedip dengan pola spiritual merah. Itu dibungkus dengan api. Yang lain memiliki pola spiritual biru, dan memancarkan untaian gas putih. Sepasang garpu tulang ini adalah sepasang senjata spiritual atribut air dan api yang langka. Saat ekspresi Liu Ming bergerak, dia mengetuk di udara. Kedua naga kabut tiba-tiba mencekik 2 iblis tulang yang terperangkap dan menghancurkannya. Mayat tanpa kepala langsung jatuh ke tanah. Melihat ini, pria berjubah biru itu sangat marah. Meskipun 3 iblis tulang ini masih bisa pulih dengan sedikit pemurnian pengorbanan setelah pertempuran, biayanya tentu saja tidak murah. Tapi sebelum pria berjubah biru mengambil tindakan apapun, Liu Ming sudah bergerak terlebih dahulu. Dia mengguncang lengannya dan mendorong ke depan. Kedua naga kabut hitam itu berputar-putar di udara sebelum menyerang pemuda berjubah biru. Melihat ini, pemuda berjubah biru mulai bergumam, 2 garpu tulang di tangannya tiba-tiba melintas dengan keras. Mereka menyeberang dan meluncurkan 1 pilar air biru dan 1 api merah pada saat yang sama. Api langsung mengelilingi pilar air, berubah menjadi pilar merah biru. Liu Ming menggosok tangannya, dan 2 naga kabut hitam bergabung menjadi 1 di udara, berubah menjadi naga hitam raksasa sepanjang 100 meter. Naga hitam raksasa bentrok dengan api merah biru dan pilar air. Suara keras, api merah dan gelombang air biru bergulung liar, dan mereka bertabrakan dengan naga kabut hitam terus-menerus di udara.
Mereka berada di jalan buntu untuk sementara waktu. Ruang lebih dari 100 meter di tengah arena tiba-tiba dipenuhi dengan energi biru, merah dan hitam, dan suara ledakan tidak ada habisnya. Gerakan besar seperti itu menyebabkan beberapa pembangkit tenaga listrik real pellet state di platform tinggi untuk melihat ke atas. Saat ini, Liu Ming menjentikkan lengan bajunya. Bintik-bintik cahaya keemasan muncul di sekitar pria berjubah biru itu secara tiba-tiba. Tirai pasir emas keluar dan membungkusnya di dalam. Saat Liu Ming mengubah gerakan, Golden Valencen berputar dengan cepat. Di tirai pasir, jarum pasir emas menusuk ke arah pria muda berjubah biru. Pria berjubah biru tidak bisa bertahan tepat waktu, jadi dia hanya bisa dengan putus asa menyalurkan dua garpu tulang di tangannya untuk melemparkan dinding api dan dinding air untuk menahannya. Namun, meskipun sepasang garpu tulang air dan api ini sangat kuat, mereka jelas tidak pandai dalam pertempuran jarak dekat. Di hadapan jarum pasir emas yang keras, pertahanan semacam ini menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Dia tidak bisa bertahan lama. Pria berjubah biru tiba-tiba mengerang, dan dia menyilangkan dua garpu tulang di tangannya. Bunga merah dan biru muda mekar di tengah. Tirai pasir emas, yang awalnya berputar dengan gila-gilaan di sekitarnya, perlahan-lahan didorong terbuka oleh bunga cahaya merah dan biru. Namun, pria berjubah biru memiliki urat biru yang meledak di dahinya, dan dia berkeringat deras. Teknik ini jelas merupakan gerakan membunuhnya. Pada saat ini, Liu Ming meraih di udara dengan kedua tangan, dan ada dua manik-manik lagi di telapak tangannya. Mereka digosok menjadi satu sebelum dimuntahkan ke udara. Engah, fantasi bukit kuning setinggi 80 meter muncul di udara di atas pria berjubah biru dan menekan ke bawah. Bunga cahaya besar sudah sangat menahan tirai pasir emas dengan susah payah. Sekarang ditekan oleh fantasi bukit, tiba-tiba terbuka. Setelah suara teredam, gelombang merah dan biru berguling ke segala arah. Setelah Liu Ming memindai dengan pikiran surgawinya, dia menghentikan gerakannya. Golden Valencen di kejauhan berputar di udara sebelum terbang kembali ke lengan bajunya dalam cahaya kemasan. Fantasi bukit kuning juga kembali menjadi manik-manik hitam, meledak kembali ke Liu Ming. Ketika Liu Ming mengambil kembali kedua senjata spiritual, semua fluktuasi memudar. Pria berjubah biru akhirnya muncul di kejauhan. Pada saat ini, jubah hitamnya sudah compang-camping. Ada bekas luka dengan kedalaman yang berbeda di mana-mana di tubuhnya, dan dua garpu tulang di tangannya juga redup. Dia dalam keadaan buruk. Aku mengaku kalah. Pria muda berjubah biru itu melirik Liu Ming yang tidak terluka di sisi lain, dan dia hanya bisa berkata dengan enggan. Terima kasih telah membiarkan saya menang. Liu Ming samar-samar menangkupkan tinjunya, lalu dia keluar dari arena. Liu Ming mengalahkan lawan yang mendapat 10 besar di kompetisi besar sebelumnya. Ini secara alami menyebabkan keributan di antara para murid. Murid-murid lain yang tidak memiliki lawan tentu saja tidak berani menantangnya melihat situasi ini. Mereka hanya bisa memilih peserta lain untuk pertempuran terakhir mereka. Liu Ming merasa nyaman. Dia mencari ruang terbuka dan diam-diam menunggu akhir babak penyisihan. Tapi setelah dia melihat sebentar, matanya kembali melihat ke arena ke-9 lagi. Pada saat ini, pemuda bermata ungu Zhang Xuan yang bertarung di arena. Dia akhirnya menghadapi musuh yang kuat ketika dia akan maju ke 100 besar. Lawannya adalah seorang pria muda yang gemuk. Senjata spiritual orang ini adalah senjata spiritual segel besar gelap. Itu bisa mengubah ukurannya sesuka hati, dan mengeluarkan suara berdengung rendah. Hati Liu Ming tergerak. Dia memiliki beberapa kesan tentang orang ini. Pada awal babak penyisihan, orang ini makan sepotong kue dengan arogan, menyebabkan banyak orang melemparkan tatapan aneh padanya. Pada saat ini, Zhang Xuan sedang menyalurkan pedang panjang kuning dengan wajah serius. Dengan satu tebasan, pedang ki kuning pekat melesat keluar, membuat suara siulan keras. Momentumnya sangat mencengangkan. Pria muda dengan mata ungu ini juga menjadi jauh lebih kuat setelah maju ke tahap kondensasi selanjutnya. Namun, di hadapan pedang ki yang melonjak seperti air pasang, pria gemuk itu meluncurkan gelombang simbol dengan ekspresi tenang, menyalurkan tirai cahaya hitam yang diluncurkan oleh segel hitam besar. Ki pedang kuning pekat mengeluarkan suara hujan setelah mengenai tirai cahaya, lalu tirai cahaya hitam dengan mudah memantulkan pedang ki. Kakak Wu, kamu hanya bertahan melawanku. Apakah Anda memandang rendah saya? Zhang Xuan bertanya dengan wajah serius melihat situasi ini.
Pemuda gemuk itu tersenyum sedikit ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak menjawab. Sedikit kemarahan muncul di wajah Zhang Xuan. Dia membuat gerakan, dan pedang panjang kuning bersinar terang. Saat dia menunjuk dengan pedang, ki pedang kuning lebar sepanjang 10 meter diluncurkan. Segera setelah itu, 6 cahaya ungu menyala, mengikuti pedang ki dengan cermat. Ekspresi Liu Ming bergerak. Dia mengenali bahwa ini adalah set pedang terbang ungu yang rusak saat melawan Raja Roh Api di dunia api kecil. Sekarang tampaknya Zhang Xuan telah berhasil memperbaikinya. Saat berikutnya, pelangi kuning datang ke depan pemuda gemuk itu. Itu membuka celah pada tirai cahaya hitam, dan 6 lampu ungu menyala ke perisai dan meledak ke pria muda yang gemuk itu. Ke atas. Melihat situasi ini, ekspresi pemuda gemuk itu tampak sedikit serius saat dia mengerang. Dia membuat gerakan dengan kedua tangan. Segel hitam besar di atas menghilang, dan muncul di depan pemuda itu pada saat berikutnya. Tirai cahaya hitam menjadi cerah dan memantulkan 6 lampu ungu kembali ke Zhang Xuan. Wajah Zhang Xuan menjadi gelap. Dia membentuk gerakan terus-menerus. Dengan kilatan mata ungunya, 6 lampu ungu kembali menjadi 6 bilah terbang ungu dan terbang kembali ke mulutnya. Segel hitam besar di depan pemuda gemuk itu tiba-tiba meningkat beberapa kali, menjadi seukuran rumah dan menekannya ke arah Zhang Xuan seperti tembok besar. Zhang Xuan tidak punya ruang untuk menghindar sama sekali. Zhang Xuan terkejut. Dia meluncurkan pedang panjang kuning dari tangannya, berubah menjadi pedang kuning besar dan menebas segel hitam besar. Cahaya hitam menyala, dan pedang kuning besar itu terpental. Saat segel hitam besar melintas dengan cemerlang, ia mendekati Zhang Xuan dengan tekanan berat. Wajah Zhang Xuan memucat untuk beberapa saat. Tangannya terus membentuk gerakan, dan mata ungunya bersinar. Dinding cahaya ungu samar muncul dalam sekejap. Bab 581, Kompetisi Utama dari 8 halaman 4. Segel hitam besar berhenti sejenak ketika terhalang oleh cahaya ungu. Pada saat ini, pemuda gemuk itu berteriak sambil mendorong ke depan dengan kedua tangan. Wajah Zhang Xuan langsung memerah, warna darah kental muncul di wajahnya. Dia tidak bisa lagi menahannya. Dia terpesona 100 meter lebih dan mendarat di luar arena. Kamu bertarung dengan baik. Pria muda yang sedikit gemuk itu meluncurkan simbol, dan segel hitam besar itu menyusut ukurannya, berubah kembali menjadi segel kecil. Halaman Xuanji, Wu Ming menang. Wakil murid di bawah arena segera mengumumkan. Melihat ini, Zhang Xuan di bawah arena tampak jelek untuk sementara waktu, tetapi kekuatannya tidak sebaik lawannya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah berdiri, dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, semua penonton berbicara tentang pertarungan dengan penuh semangat. Wu Ming, Liu Ming menatap pria gemuk yang masih di atas panggung, dan secercah cahaya melintas di matanya. Kekuatan orang ini lebih kuat dari yang dia duga, terutama segel hitam besar yang bisa berubah ukuran secara fleksibel. Itu jelas bukan senjata spiritual luar biasa-biasa. Bahkan memiliki banyak keuntungan di arena. Di platform tinggi di sisi arena, penguasa halaman dari 8 halaman juga melihat pertempuran. Pada titik ini di babak penyisihan, hanya murid inti dari halaman yang tersisa. Tuan halaman ini juga lebih memperhatikan mereka. Saudari muda magang Sao, halaman Xuanji Anda memiliki murid yang baik. Saya belum pernah mendengar tentang murid bernama Wu Ming ini sebelumnya. Dia seharusnya baru saja bergabung dengan sekte kami baru-baru ini. Pria tua dengan alis kuning dari halaman Fengling bertanya pada wanita cantik di sisinya sambil memelintir janggutnya. Senior Fellow Apprentice Chen telah terlalu banyak memuji, Wu Ming masih membutuhkan banyak pelatihan. Meskipun wanita cantik itu berkata dengan rendah hati, ekspresi puas di wajahnya tidak diragukan lagi terungkap. Wu Ming itu hanya mengandalkan senjata spiritual di tangannya untuk mengambil keuntungan di ruang sempit seperti arena. Jika dalam pertarungan sebenarnya, hasilnya mungkin berbeda. Pria pendek dan gemuk, yang menjadi tuan rumah kompetisi utama, berkata sambil mencibir. Salah satu muridnya yang memiliki harapan tinggi baru saja kalah di kelompok kedua oleh seorang murid perempuan dengan wajah bekas luka di halaman wanita cantik itu. Pada saat ini, dia cemberut, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menyela. Dengan cara ini, Anda berpikir bahwa murid saya curang, tetapi murid mana yang menang dengan adil dan jujur? Wanita cantik itu berkata dengan suara dingin. Kamu, wajah pria pendek dan gemuk itu memerah. Jelas,
Tempat sakitnya disentuh. Di babak penyisihan, para murid di halamannya memiliki lebih banyak kerugian daripada menang. Beberapa murid lama yang tampil baik di kompetisi besar terakhir juga dikalahkan oleh lawan yang kuat. Dia tidak bisa membantah. Pada saat yang sama, Jiang Zong berdiri sendiri, tersenyum tanpa berbicara. Kinerja para murid Piaohong Courtyard masih bagus sejauh ini. Apalagi beberapa murid lama yang telah maju ke 100 besar, bahkan Liu Ming, yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian, juga berhasil menembus 100 besar, yang merupakan kejutan yang tak terduga. Tentu saja, Zhang Xuan, yang dia sukai, bertemu dengan lawan yang kuat dan dikalahkan sebelum mencapai 100 besar. Ini membuatnya merasa sedikit menyesal. Dengan berakhirnya pertandingan terakhir di arena, kelompok ke-9 sudah memutuskan 10 murid yang bisa masuk perempat final. Sejak Liu Ming mengalahkan pemuda berjubah biru yang mendapat 10 besar di kompetisi besar sebelumnya, dia tidak pernah menerima tantangan dari orang lain. Dengan demikian, ia secara alami maju ke 100 teratas. Sebelum perempat final, tidak akan ada pertandingan lain untuk saat ini. Dengan pikiran, dia mondar-mandir ke arena lain, melihat sekeliling. Selamat kepada Junior Fellow Apprentice Liu karena berhasil masuk 100 besar di kompetisi utama. Sama seperti Liu Ming baru saja berjalan ke arena kelima, Yan Ming dan Sue Yun datang bersama. Yan Ming bahkan memberi selamat. Senior Fellow Apprentice Yan melebih-lebihkannya. Aku hanya beruntung. Liu Ming tersenyum rendah hati. Rekan muda magang Liu harus berada di sini untuk menonton pertandingan lain saat ini. Saya telah melihat banyak murid luar yang kompeten dalam 2 hari terakhir, jadi saya dapat memberikan beberapa pendapat untuk rekan magang junior. Setelah ketiganya mengobrol dengan santai, Yan Ming tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Meskipun kekuatan Yan Ming dan Sue Yun tidak buruk, dalam kompetisi besar di mana pembangkit tenaga listrik ada di mana-mana, kekuatan mereka tidak cukup. Secara alami, mereka dikalahkan lebih awal. Tetapi karena ini, mereka memiliki waktu yang cukup lama untuk menonton pertempuran dari arena lain. Jika itu masalahnya, aku akan merepotkan senior fellow apprentice Yan. Liu Ming memiliki niat ini, jadi dia tidak menolak. Kemudian, Liu Ming, ditemani oleh Yan Ming dan Sue Yun, menonton pertandingan dan mendengarkan dua narasi tentang beberapa pendatang baru yang kuat yang muncul dalam kompetisi besar ini. Dalam pertandingan 10 grup, selain grup ke-9 dan ke-7 yang sudah menentukan 10 besar, grup-grup yang tersisa saat ini sedang dalam fase paling intens. Dalam kompetisi besar terakhir, para murid lama yang menjadi pusat perhatian akhirnya mulai menunjukkan kekuatan masing-masing pada saat ini. Berbagai mantra di 8 arena datang satu demi satu, para penonton berteriak kaget. Ketika mereka bertiga berjalan ke arena ketiga, beberapa lampu pelarian dari cakrawala jauh terbang masuk dan mendarat di platform batu giok. Ini juga tuan dan tetua dari puncak gunung lainnya. Mereka di sini untuk melihat momen penentuan 100 teratas. Ketika datang ke 10 pertarungan teratas, akan ada lebih banyak orang. Yan Ming memperhatikan tatapan Liu Ming dan dengan santai menjelaskan. Liu Ming mendengar kata-kata itu, mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Sekarang kompetisi utama berada pada tahap ini, murid luar yang baik secara alami dapat diperhatikan. Di arena kelompok ketiga, pemuda berbaju biru, Zhou Tianrui, dari halaman Piaohong memegang labu kuning bundar dan bertarung sengit dengan seorang pemuda jangkung. Pemuda jangkung itu mengibarkan bendera hijau besar, dan selusin bila angin hijau berbentuk setengah bulan mendesing keluar, memotong cahaya kuning menjadi berkeping-keping. Bila angin masih mendesing ke Zhou Tianrui tanpa henti. Ketika Zhou Tianrui melihat ini, dia menepuk labu di tangannya dengan tenang. Awan tanah spiritual kuning menyembur keluar, mengelilingi tubuhnya, dan kemudian mengembun menjadi baju besi coklat tebal dengan 2 klik. Pada saat berikutnya, di tengah suara tebasan yang ganas, cahaya hijau dan kuning terus bersinar. Namun, setelah lampu hijau menghilang, hanya ada lebih dari selusin tanda tebasan putih pada pelindung tanah spiritual Zhou Tianrui, selain itu, masih utuh. Ketika pria jangkung dan muda melihat ini, wajahnya menjadi sedikit tidak enak dilihat. Orang ini sebenarnya adalah pemanggil roh atribut bumi. Ini benar-benar langka, Liu Ming berkata dengan terkejut melihat pertempuran di arena. Tidak hanya itu, labu kuning di tangan senior fellow apprentice Zhou juga merupakan senjata spiritual atribut bumi yang luar biasa. Sepertinya pihak lain dalam masalah.
Yan Ming berkata sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata itu. Saat berbicara, Zhou Tianrui di atas arena menghancurkan beberapa bilah angin hijau lagi, labu kuning di tangannya tiba-tiba terbalik. Sebuah cahaya kuning terbang keluar darinya, yang tampak seperti selusin manik-manik seukuran jari. Saat manik-manik coklat ini mendarat di arena, mereka melintas dan berubah menjadi tentara boneka coklat. Sepintas, setiap boneka mengenakan pelindung tanah spiritual yang sama dengan pelindung Zhou Tianrui dan memegang pedang sepanjang 50 meter. Saat Zhou Tianrui melambaikan satu tangan, mereka menyerang pemuda jangkung itu dengan agresif. Melihat situasi ini, wajah pria jangkung dan muda itu sangat serius. Tangan yang memegang tiang bendera memancarkan cahaya hijau yang kuat. Dia menuangkan semua kekuatan spiritualnya ke dalam bendera hijau raksasa, dan bendera itu mengeluarkan suara keras. Pergi! Pria muda jangkung itu berteriak, dan bilah angin raksasa berukuran 10 meter tersapu dari bendera. Itu menembus dada 6 boneka di sisi kiri berturut-turut, lalu kekuatannya sedikit berkurang. Bum bum bum. 6 boneka jatuh ke tanah, kembali ke tanah spiritual coklat. Wajah pria jangkung dan muda itu pucat saat ini. Jelas, bilah angin raksasa ini telah menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya, tetapi efeknya agak memuaskan. Namun, saat berikutnya, saat dia sekali lagi mengibarkan bendera untuk meluncurkan bilah angin raksasa dan melenyapkan boneka di sisi kanan, senyum puas di wajahnya langsung mengeras. Di sisi kiri, tanah spiritual bersinar dan dengan cepat mengembun menjadi tentara boneka lagi. Mereka sekali lagi menyerang ke depan. Selain itu, tentara boneka sama sekali tidak terluka. Pada saat yang sama, Zhou Tianrui di belakang boneka tersenyum sedikit. Dia menepuk labu kuning di tangannya dengan satu tangan, dan menatapnya dengan senyum palsu. Ketika pria jangkung dan muda melihat ini, ekspresinya sangat jelek. Namun, di hadapan tentara boneka yang berkerumun, dia tidak punya pilihan selain mengibarkan bendera di tangannya dan meluncurkan bilah angin besar. Tapi boneka-boneka ini tidak bisa dibunuh. Hanya dengan belasan menit, pemuda jangkung itu telah menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritualnya, dan dia dipaksa ke sudut arena. Pada saat ini, Zhou Tianrui, tidak jauh, mendengus dingin dan meluncurkan cahaya kuning ke boneka itu. Pedang boneka ini semuanya ditebas pada saat yang bersamaan. Beberapa lampu bilah sepanjang 50 meter menyala. Mereka menjalin dan membentuk cahaya pedang besar 800 meter, bersiul pada pemuda jangkung dalam momentum besar. Melihat ini, pemuda jangkung itu terkejut. Dia menghentakkan kakinya dan meninggalkan arena. Saat berikutnya, ledakan yang memekakkan telinga. Cahaya pedang besar menghantam pesona pelindung di tepi arena, menyebabkan perisai cahaya sedikit bergetar sebelum tetap tenang. Jelas, perisai ini tidak membatasi orang-orang di lapangan untuk pergi, tetapi secara efektif dapat memblokir berbagai serangan dari orang-orang di dalam arena. Zhou Tianrui menang. Ketika suara wakil murid terdengar, Liu Ming dan dua lainnya muncul di samping arena kelompok kedua. Di atas arena pada saat ini, seorang wanita berbaju hitam dengan wajah bekas luka terbang ke atas dan ke bawah seperti dua busur petir perak dengan sepasang cakar terbang perak di tangannya. Dia berada dalam pertempuran sengit dengan lawannya.